Berhenti. Jangan berkelahi. Hentikan perkelahian ini. Tuan Rong sudah keluar. Kakak besar, sehebat apapun Tuan Rong, dia juga akan bebas dari penjara. Kenapa harus begitu takut padanya? Tahu apa kamu, orang di balik Tuan Rong, memegang kendali penuh atas nadi kehidupan Hai Cheng? Jika kamu berani tidak menghormatinya, apa kamu sudah bosan hidup? Tidak, tidak sama sekali. Tuan Rong, Anda sudah kembali. Saudara-saudara semua menantikan hari ini. Selamat datang kembali Tuan Rong. Ah, Xiao, di mana kakak iparmu? Kenapa dia tidak datang? Kakak ipar ada di rumah. Grup Zai baru saja mendapatkan proyek baru. Kakak ipar sedang di rumah, merayakannya bersama teman-temannya. Tuan Rong, saudara-saudara sudah menyiapkan pesta penyambutan untuk Anda. Kalian pergi saja duluan. Pakai uangku saja. Sudah 3 tahun, aku ingin pulang dulu untuk memberi kejutan pada Ting Ting. Tuan Rong, Ada apa, Shang Xiao? Apa terjadi sesuatu pada Ting Ting? Tuan Rong, sebaiknya Anda lihat sendiri saja. Ahu, Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Rong, sebelum Anda masuk penjara, Anda berpesan agar kami harus melindungi keselamatan kakak ipar sepenuhnya. Namun selama bertahun-tahun ini kami mendapati kakak ipar dan Wang Lifan itu selalu berhubungan sangat dekat, bahkan sudah beberapa kali. Dia menginap di rumah pria itu. Cukup, Ah Xiao. Aku percaya pada Ting Ting, dia bukan wanita seperti itu. Tuan Rong, aku hanya merasa ini tidak adil bagi Anda. Untuk apa Anda masuk penjara waktu itu? Bukankah itu semua demi dia? Adiknya yang bernama Zaihan itu selalu membuat masalah setiap hari. Sampai akhirnya terjadi musibah. Hanya karena dia bilang tidak tega melihat adiknya menderita, Anda pun menanggung semua kesalahannya. Sekarang Anda sudah keluar. Di mana dia? Bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Perusahaannya baru saja mendapatkan proyek baru. Dia sangat sibuk sampai tidak bisa pergi. Dia seorang wanita yang harus menopang keluarga Zai. Itu tidak mudah baginya. Apa yang dia lakukan pasti hanya sekadar tuntutan pekerjaan. Aku bisa memahaminya. Tuan Rong, selama bertahun-tahun ini, Anda terus berada di dalam penjara, menyusun strategi untuknya. Menggunakan kekuatan Shanghai Group untuk menyingkirkan semua rintangan baginya. Hanya dengan kemampuannya sendiri, mana mungkin dalam waktu singkat 3 tahun saja, dia bisa membawa keluarga yang hampir bangkrut itu naik ke posisinya yang sekarang? Ah Xiao. Saat Tuan Besar Zai masih hidup, dia membimbingku ke jalan yang benar. Dia sangat berjasa dalam hidupku. Tanpa dia, tidak akan ada diriku, Rong Shanghai, yang sekarang. Kebaikan ini, aku, Rong Shanghai, akan mengingatnya seumur hidup. Tuan Rong ini, Selama 3 tahun ini, mengenai Ting Ting, dia telah menungguku selama 3 tahun. Dia sangat setia padaku. Secara moral maupun logika, aku harus mendukung keluarga Zai dan bersikap baik pada Ting Ting. Sebelumnya, Shanghai memiliki terlalu banyak musuh. Aku menyembunyikan identitasku hanya untuk melindungi Ting Ting. Sekarang, Shanghai Group sudah menjadi pemimpin asosiasi bisnis. Pada konferensi 10.000 pengusaha 3 hari lagi, aku akan muncul secara resmi. Mulai sekarang, aku akan berbagi kekuasaan dengan Ting Ting. Tuan Rong, karena keputusan Anda sudah bulat, aku tidak akan bicara banyak lagi. Ini adalah stempel Anda, simbol kekuasaan pemimpin Shanghai Group. Shang Xiao mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Silakan terima stempel ini, Tuan Rong. Berdirilah semuanya. Ah Xiao, bawa saudara-saudara kembali dan atur dengan baik untuk konferensi 10.000 pengusaha kali ini. Baik. Dari mana datangnya pengemis ini? Pergi sana, jangan kotori tempat CEO Zai kami. Itu kamu, Rong Shanghai. Kamu sudah keluar dari penjara, baru saja bebas. Sudah tidak tahu malu datang kemari, pasti mau minta uang pada CEO Zai kan? Ini rumahku,
Aku pulang ke rumahku sendiri. Apa ada masalah? Minggir, aku mau masuk. Mencari CEO Zai? Coba berkaca dulu. Apa kamu pantas? Apa status CEO Zai kami sekarang? Dia adalah pengusaha wanita paling populer di Haicheng, bintang baru di dunia bisnis. Sedangkan kamu sekarang hanyalah sampah, bahkan tidak pantas membawakan sepatunya. Jika kamu seorang pria, seharusnya kamu tahu diri, sadari perbedaan antara kamu dan CEO Zai. Jangan terus bersikap tidak tahu malu dan mencoreng nama baik CEO Zai. Aku katakan sekali lagi, aku ingin menemui istriku. Minggir. Siapa orang ini? Pakaiannya sangat kumal. Ibu, bukankah dia Rong Xianghai? Kenapa dia sudah keluar penjara secepat ini? Diam, jangan sampai kakak ipar barumu mendengarnya. Ting Ting, is. Diam. Ikut aku ke ruang kerja. Ting Ting. Ting Ting, ada apa denganmu? Apa aku melakukan kesalahan yang membuatmu tidak senang? Katakan padaku, aku akan segera. Rong Xianghai. Ayo kita cerai. Ting Ting, apa kamu sedang bercanda? Aku tidak sedang bercanda. Tanda tanganlah. Sebutkan saja syaratmu, aku akan berusaha memenuhinya. Bagi kita yang sekarang, ini adalah pilihan terbaik. Kita yang sekarang? Apa maksudmu dengan kita yang sekarang? Sekarang, memangnya apa bedanya dengan yang dulu? 3 tahun lalu, kamu berlutut memohon padaku, memintaku menggantikan Zaihan menanggung hukuman. Kamu bilang dia anak tunggal keluarga Zai. Dia akan hancur jika masuk penjara. Kamu bilang akan menungguku keluar, tapi sekarang, kamu malah ingin menceraikanku. Kenapa? Ting Ting, katakan padaku kenapa. Sudahlah. Jangan bahas masa lalu lagi. Itu sudah menjadi masa lalu. 3 tahun loh. Kamu mendekam di sana selama 3 tahun penuh, aku sudah terbiasa menjalani hari-hari tanpamu. Lagi pula, lihatlah dirimu sekarang, lalu lihatlah aku. Apa kita masih berada di dunia yang sama? Xianghai, demi kesetiaanku padamu selama 3 tahun ini, lepaskanlah aku. Mari kita berpisah secara baik-baik. Hei Margarong, kamu sekarang tidak punya apa-apa. Dengan catatan kriminalmu itu, di Haicheng sepertinya kamu bahkan tidak akan bisa menemukan pekerjaan layak. Kamu bersikeras tidak mau cerai. Apa kamu ingin terus menempel pada CEO Zai dan menjadi parasit, ha? Tidak punya apa-apa? Menjadi parasit? Ting Ting, apa kamu juga berpikiran begitu tentangku? Apa yang dipikirkan itu tidak penting. Yang terpenting adalah, memang begitulah kenyataannya. Ini adalah undangan konvensi Wanshang. Pamanku baru saja mengirim orang untuk mengantarkannya. Oh iya, Tuan Rong, ku dengar. Kamu baru saja dibebaskan hari ini, pasti sangat melelahkan. Bagaimana jika aku dan Ting Ting mengadakan pesta penyambutan untukmu nanti malam? Bagaimanapun juga, kamu kan orang dari masa lalu. Terima kasih, Livan. Jika bukan karena bantuanmu, keluarga Zai tidak mungkin mendapatkan undangan dari konferensi 10.000 pedagang. Selama bisa masuk ke konferensi 10.000 pedagang, aku berani menjamin, grup Zai akan melangkah lebih jauh lagi. Seseorang, buka matamu lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Inilah yang namanya kemampuan. Hanya orang seperti Tuan Muda Wang, yang mampu menyelesaikan masalah dan membawa bantuan bagi grup Zai, yang pantas berdiri di sisi CEO Zai. Sedangkan orang sepertimu, setelah 3 tahun di dalam, hanya menyisakan kesialan saja. Sebaiknya segera tanda tangan, dan menjauhlah dari CEO Zai selamanya. Dia membawa bantuan. Grup Zai bisa bangkit dari 3 tahun lalu, saat hampir bangkrut dan terpuruk, hingga sekarang menjadi bagian dari golongan elit Haicheng. Jika bukan karena aku di belakang layar, yang menyingkirkan semua hambatan untukmu, apa kamu pikir kamu bisa sampai di posisi sekarang? Mengandalkanmu? Rong Xianghai, apa otakmu sudah rusak? Selama 3 tahun ini adalah Tuan Muda Wang dan keluarga Wang yang berkali-kali mengulurkan tangan, menemani grup Zai melewati masa sulit,
dan membantu CEO Zai menyelesaikan masalah, apa hubungannya denganmu? Jelas-jelas itu aku. Tuan Rong, aku sangat mengerti dirimu. Kamu baru saja keluar dan ingin di depan Ting Ting menjaga harga diri dan membuktikan diri bahwa kamu bukan orang tidak berguna. Tapi kamu tidak bisa hanya berimajinasi dan bicara sembarangan, kan? Ini hanya akan membuat Ting Ting semakin merasa menderita dan malu. Untuk apa melakukan itu? Imajinasi? Bicara sembarangan? Wang Lifan, apa kamu berani menatap mataku dan bicara jujur sesuai hati nuranimu? Selama bertahun-tahun ini, apakah benar kamu yang membantu grup Zai menyelesaikan setiap krisis? Rong Shanghai, cukup. Jangan membuat keributan lagi. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi sana. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Hari ini, meskipun kamu bicara sampai langit runtuh sekalipun, perceraian ini, aku sudah membulatkan tekad. Di antara kita, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk memperbaikinya? Tahukah kamu, selama 3 tahun itu, yang selalu menopangku adalah... Jangan bahas 3 tahun itu lagi. Aku akui, keluarga Zai 3 tahun lalu telah bersalah padamu. Aku akan mengingatnya, oke? Mengingatnya seumur hidup. Bukan itu maksudku. Cukup. Tanda tangani ini. Aku akan memberimu sejumlah uang yang cukup untuk sisa hidupmu agar hidup makmur dan tenang. Ini adalah kompensasi terakhirku untukmu. Setelah ini, urusan kita selesai dan kita tidak berutang apapun lagi. Tuan Rong, seseorang harus tahu diri. Keadaan sekarang sudah berbeda dengan masa lalu. Ting Ting sekarang adalah sosok di seluruh Haicheng yang menjadi bintang bisnis baru paling menarik perhatian. Yang dia butuhkan adalah pasangan yang bisa memahami, membantu, dan membawanya terbang ke langit yang lebih luas, bukannya seperti kamu, yang hanya menjadi beban, bahkan akan menjadi noda hitam dalam hidupnya. Lepaskanlah, ini demi kebaikanmu, dan juga demi kebaikannya. Dengar itu, pemikiran Tuan Muda Wang inilah yang benar-benar terbaik untuk CEO Zai. Ya ampun, saya malaikat. Baru minggu lalu di pelelangan Haicheng terjual dengan harga yang sangat tinggi. CEO Zai, Tuan Muda Wang benar-benar sangat baik padamu. Ting Ting, sayap malaikat ini, sengaja aku beli di pelelangan. Hanya dirimu yang pantas dengan keindahan dan kemegahannya. Aku harap kamu bisa memakainya untuk menghadiri konferensi 10.000 pedagang. Hadiah dari Tuan Muda Wang ini sungguh sangat kreatif, tidak seperti orang tertentu. Setelah masuk penjara 3 tahun, sekarang di seluruh tubuhnya, apa dia sanggup membeli sepotong besi sekalipun? Terima kasih, Livan. Tolong pakaikan untukku. Baiklah. Bagus. Sesuai keinginanmu. Surat ini, aku tanda tangani. Shanghai, hari ini adalah hari ulang tahunmu kan? Aku hampir saja lupa, ini untukmu. Apakah bagus? Bagus, terima kasih. Ada 5 juta dolar di dalam kartu ini. Ambillah, tinggalkan Haicheng, dan mulailah hidup baru. Aku tidak butuh kartu ini. Aku hanya menginginkan benda ini. Kamu tidak mau 5 juta dolar, tapi malah menginginkan sampah itu? Rong Shanghai, jangan-jangan kamu berniat untuk terus mengganggu CEO Zai nanti? Karena kamu sudah tanda tangan, jangan mengganggu lagi. Kita akhiri semuanya sampai di sini saja. Bawa pergi bola kristal itu, dan setelah ini, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Baiklah, aku, Rong Shanghai, bersumpah di sini hari ini. Mulai sekarang dan seterusnya, hubunganku dengan Zai Ting Ting benar-benar sudah berakhir. Kelak, jika aku sampai mengganggumu, Zai Ting Ting, sedikit saja, biarlah langit menghukumku, dan aku akan tiada dengan mengenaskan.
Maafkan aku, Livan. Aku tadi hanya berakting. Hanya untuk membuatnya benar-benar menyerah. Berhenti. Bagaimana? Sudah tanda tangan? Apa yang kamu bawa itu? Kamu tidak sedang mencuri barang dari keluarga Ting-Ting kami, kan? Sudah aku bilang kamu itu sampah, punya tangan yang kotor. Karena kamu sudah tanda tangan, masih ingin mengambil keuntungan dari keluarga kami? Bermimpilah. Benar sekali. Keluarga kami Ting-Ting memang berhati lembut, tapi aku bukan orang yang lemah. Berikan padaku. Baru saja bebas, sudah datang ke tempat kakak untuk meminta uang? Dasar orang yang sangat tak tahu malu. Aku sarankan padamu, segera serahkan itu, kalau tidak, aku akan menghabisi pengemis busuk sepertimu. Tutup mulut busukmu itu. Surat perceraian itu sudah aku tanda tangani. Uang milik kakak tidak aku ambil sepeser pun. Aku hanya mengambil kembali barang yang memang milikku sendiri. Mengenai siapa yang berutang, Zaihan, 3 tahun yang lalu, siapa yang menanggung hukuman untukmu, itu adalah aku, Rong Xianghai. Aku terhadap kalian keluarga Zai, tidak berutang apapun, hanya kalian yang berutang padaku. Mengerti? Omong kosong, jangan coba-coba memfitnahku. Dulu kamu sendiri yang cari masalah. Aku kakak hanya bicara sedikit, dan kamu mau saja menjadi tumbal untukku? Rasakan itu. Apa aku memohon padamu? Apa aku menodongkan pisau ke lehermu? Cuy, kamu hanyalah seorang pemuja yang menyedihkan. Bagus. Katakan saja aku pantas menerimanya. Katakan saja aku yang cari masalah. Zaihan, ternyata kalian keluarga Zai, semuanya adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Ibu, orang ini berani memaki kita. Benar-benar keterlaluan. Kamu mantan narapidana, beraninya memaki putraku. Berikan tas itu padaku, keluarkan barang yang kamu curi. Keluarkan. Ibu. 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 Ada yang ingin menghabisiku. Dasar orang jahat. Kamu tega? Hanya demi sebuah bola kristal pecah? Kamu tega memukulku? Benar-benar tidak ada keadilan. Kakak, Ting-Ting, cepat hubungi polisi, tangkap penjahat ini. Orang tak tahu diri ini, dia tega? Dia tega ingin menghabisiku. Rong Xianghai, apa yang kamu lakukan pada ibuku? Apa yang kamu lakukan? Rong Xianghai, baru saja keluar. Sudah berani kasar pada orang tua? Sepertinya, kamu masih belum berubah menjadi lebih baik. Benar sekali. Dasar tidak tahu, terima kasih. CEO Zai, sekarang kamu sudah melihat wajah aslinya kan? Dia pasti tidak mendapatkan keuntungan apapun tadi, lalu keluar dan melampiaskan amarahnya pada nyonya besar. Ting-Ting, kamu harus membela ibu. Orang jahat ini, aku merasa kasihan padanya. Aku pikir kita pernah menjadi keluarga, jadi aku hanya ingin menunjukkan sedikit perhatian. Tapi ternyata, dia seperti anjing gila. Menerjangku, dia memukulku. Aduh, pinggangku, kakiku. kakak, telepon polisi, biarkan dia membusuk di penjara lagi. Tuan Rong, meskipun kamu berstatus rendah, setidaknya kamu seorang pria, kan? Tindakanmu menindas orang tua yang lemah, sungguh memalukan. Tuan Muda Wang, kamu tidak tahu? Dia bersikap seperti ini karena mentalnya terganggu. Untung saja CEO Zai menceraikannya. Kalau tidak tahu apa yang akan terjadi. Rong Xianghai, beraninya kamu? Zai Ting-Ting, tamparan sebelumnya. Aku bersabar, karena kamu adalah istriku, tapi sekarang, hubungan kita sudah berakhir. Bahkan rasa hormat terakhir pun, sudah tidak ada lagi. Jika kamu berani memukulku lagi, tanggung sendiri akibatnya. Selain itu, aku tidak mendorong ibumu. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Percaya atau tidak, terserah kamu. Maksudmu, ibuku sengaja menjatuhkan diri untuk memfitnahmu? Sudah sampai di tahap ini, ternyata mulutmu masih penuh dengan kebohongan. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Pergi sekarang juga pergi dari rumah kami. Sadarilah kenyataannya Rong Xianghai. Kamu dan kami sudah pasti hidup di dua dunia yang berbeda. Aku dan Ting-Ting sudah ditakdirkan untuk bersama-sama mencapai puncak yang seumur hidupmu tidak akan pernah bisa kamu capai. Aku sarankan padamu, jangan lagi seperti pecundang yang malang menyala di sini, hanya membuat orang tertawa. Baiklah. Zai Ting-Ting, ingatlah pilihanmu hari ini.
Aku harap ke depannya, kamu tidak akan menyesal setengah mati atas keputusanmu hari ini. Hanya sebuah bola kristal murahan, kenapa kamu membersihkannya dengan begitu serius? Jika kamu menyukainya, aku akan menyuruh orang membawakan satu lusin untukmu. Tapi ini adalah pemberianmu, hadiah ulang tahun pertama darimu. Maknanya sangat berbeda. Ting Ting, kamu tidak mungkin masih memikirkan pria sampah itu, kan? Dengarkan kata ibu, lupakan dia, dan hiduplah dengan baik bersama Livan. Hanya keluarga-keluarga Wang mereka, yang bisa membuat keluarga kita sukses besar. Apa kamu lupa? Pesan terakhir ayahmu sebelum tiada? Dia ingin kamu mengangkat martabat keluarga? Kamu jangan sampai mengecewakan keinginan terakhirnya. Aku mengerti. Bu, Tuan Rong, jika suasana hati Anda sedang tidak baik, pertemuan 10.000 pengusaha ini, bisa saya suruh mereka untuk membubarkannya. Urus saja pekerjaanmu. Ingat, jangan pernah mengungkapkan identitasku. Baik, Tuan Rong. Livan, sosok misterius yang sulit ditemui itu, sang pemimpin tertinggi Shanghai, bahkan ayahmu pun harus sangat menghormatinya. Hari ini, dia secara resmi mengumumkan kembalinya, ini adalah peristiwa yang sangat besar. Aku bertanggung jawab atas tempat ini, harus memastikan semuanya berjalan sempurna, dan berusaha memberikan kesan yang baik padanya. Hari ini, tunjukkan kemampuan terbaikmu. Jika kamu mendapatkan perhatian darinya, masa depanmu nanti akan sangat cerah dan tak terbatas. Saya mengerti, Paman. Seperti apa asal-usul pemimpin Shanghai itu? Apakah dia sehebat itu? Shanghai Group dari sebuah perusahaan kecil yang tidak dikenal, berkembang hingga menjadi raksasa seperti sekarang, dan menjadi pemimpin di pertemuan 10.000 pengusaha, semua berkat rencana dari sang pemimpin di balik layar itu. Bahkan kelompok yang dibawa oleh Xiang Xiao dan Tuan Xiang, semuanya berada dalam kendalinya. Siapapun yang tidak hormat padanya, pasti akan berakhir dengan kehilangan seluruh hartanya, dan keluarganya hancur berantakan. Sehebat itu? Tenang saja, Paman. Begitu bertemu nanti, saya pasti akan menunjukkan performa terbaik. Rong Shanghai? Kenapa dia bisa ada di sini? Rong Shanghai, kamu tahu ini tempat apa? Beraninya kamu berbuat onar di sini? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Livan, apa kamu kenal bocah ini? Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Dia pernah mendekam di penjara selama 3 tahun, hanya sampah masyarakat yang baru saja dibebaskan. Apa? Apa kamu punya surat undangan? Siapa yang membiarkanmu masuk? Bicara. Saya, Paman, sedang bertanya padamu. Apa kamu bisu? Mempertanyakan aku? Kalian berdua belum punya kualifikasi itu. Kamu. Paman, jangan sampai tertipu olehnya. Orang ini hanyalah sampah. Sama sekali tidak pantas untuk menghadiri konferensi 10.000 pedagang. Dia pasti menggunakan cara yang sangat licik untuk menyelinap masuk ke sini. Semut kecil sepertimu berani berada di sini. Kehadiranmu adalah penghinaan bagi semua tamu terhormat, dan terlebih lagi, penghinaan bagi pemimpin grup Shanghai. Pengawal, bawa bocah sombong yang tidak tahu diri ini, dan lemparkan dia keluar. Karena sudah memancing amarahku, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik, karena konsekuensinya tidak akan sanggup kamu tanggung. Sombong sekali bicaramu. Aku ingin lihat, memberi pelajaran pada semut sepertimu. Memangnya apa konsekuensinya? Karena kamu sendiri yang mencari masalah. Maka aku akan mengabulkannya dan menghabisi nyawa rendahmu itu. Berani-beraninya tidak hormat pada Shanghai. Hancurkan dia, biar menjadi peringatan bagi yang lain. Sampah, serang bersamaan. Segel Shanghai. Pemegang segel Shanghai adalah penguasa grup Shanghai.
Siapa kamu sebenarnya? Segel Shanghai? Bukankah itu mewakili barang milik penguasa Shanghai? Siapa sebenarnya kamu? Segel Shanghai ini? Kamu? Dari mana kamu mendapatkannya? Apa kamu tuli? Aku paman sedang bertanya padamu. Ambilkan itu. Magarong, memangnya kamu siapa berani memerintahku? Percaya atau tidak, sekarang aku akan menginjak-injak stempel burukmu ini sampai hancur. Aku bilang ambilkan. Sekarang segera. Rong Shanghai, kamu cari masalah. Keamanan. Habisi dia untukku. Wang Lifan, kamu akan membayar kata-kata dan perbuatanmu hari ini dengan harga yang tidak bisa kamu bayangkan. Harga? Magarong, kamu benar-benar tidak tahu betapa tingginya langit di atasmu. Tahu tidak hari ini acara siapa? Shanghai Group. Dan aku paman. Mengikuti Shanghai Shang Xiao, tangan kanan di bawah Tuan Shang, wilayah kekuasaan Kak Ren. Jangankan memakimu beberapa kali hari ini, bahkan jika aku menghabisimu di sini hari ini, siapa yang akan protes? Siapa yang berani bicara? Kak Ren, ya? Bagus sekali. Takut kan? Paman, lihatlah tampang pengecutnya itu. Mana mungkin dia punya hubungan dengan segel Shanghai? Saya pernah beruntung melihat sekilas segel Shanghai dari kejauhan. Memang dengan benda ini, ada kemiripan 70-80%. Pasti palsu. Dia bernama Rong Shanghai, seorang sampah yang pernah mendekam 3 tahun di penjara. Baru saja dibebaskan kemarin, langsung pergi mencari keuntungan di rumah mantan istrinya. Sekarang, entah dari mana dia mendapatkan stempel palsu, datang ke sini untuk menipu demi keuntungan. Magarong, jangan bilang kamu pikir, dengan mengeluarkan stempel palsu, bisa berpura-pura menjadi penguasa Shanghai? Jangan-jangan, kamu menganggap kami semua yang ada di sini sebagai orang bodoh? Berpura-pura? Jika aku bilang, akulah penguasa itu. Lancang, dasar anak muda tak tahu diri. Apa dia sosok yang bisa kamu catut namanya sembarangan? Rong Shanghai, kamu benar-benar bosan hidup. Tahu tidak hari ini acara siapa? Beraninya membuat keributan di sini. Menurutku, kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Kamu. Lifan. Lifan, apa yang terjadi? Kenapa dia bisa ada di sini? Ini adalah... Ini sudah kotor, Ting Ting. Kita bahkan tidak tahu dari mana Rong Shanghai mengambil benda ini. Apa dari tempat sampah? Jangan disentuh. Pembawa sial! Lifan, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Rong Shanghai bisa datang ke sini? Bukankah sudah jelas? Dia pasti belum menyerah demi mengejarmu. Dia bahkan memalsukan stempel dan membawanya ke konferensi Wan Shang. Rong Shanghai, kamu sudah gila ya? CEO Zai. Dia pasti sengaja mengacaukan suasana, ingin mencelakaimu dan grup Zai. Rong Shanghai, surat cerai sudah ditandatangani. Apapun yang kamu katakan atau lakukan, aku tidak mungkin kembali padamu, apalagi memberimu kesempatan. Jika kamu terus mengejarku, itu akan memengaruhi grup Zai. Lupakan saja. Mengejarmu? Zai Tingting, jangan terlalu percaya diri. Kedatanganku hari ini, denganmu, maupun dengan kalian semua, sama sekali tidak ada hubungannya. Mana mungkin tidak ada hubungannya? Kamu itu mantan suamiku, demi tidak ingin bercerai dariku, kamu membawa stempel Shanghai palsu dan muncul di sini. Apa kamu tahu perbuatanmu ini hanya akan mempermalukan aku dan membawa petaka bagi grup Zai? Rong Shanghai, aku beritahu kamu, hari ini adalah hari di mana pemimpin Shanghai Group secara resmi mengumumkan kembalinya beliau. Jika kamu membuat masalah di sini, aku pun tidak akan bisa menolongmu. Tapi mengingat pernah ada hubungan di antara kita, aku sarankan padamu, segera pergi sekarang juga. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Benar-benar tidak masuk akal. Tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Sekarang masalah stempel ini sudah diketahui semua orang. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Jika tidak, saat Kak Ren tahu akan sulit untuk menjelaskannya. Bicara, dari mana asal stempel palsu ini? Siapa yang membantumu memasukkannya? Lebih baik kamu jujur. Ceritakan semuanya padaku dengan jelas. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Aku akan menghabisi kakimu. Benar-benar kejadian langka. Baru pertama kali aku melihat ada yang berani memasukkan identitas Shanghai Group.
Si Raja Maut itu, dia benar-benar bosan hidup. Presiden Lee, cepat usir dia keluar. Jangan sampai dia mengganggu pandangan sosok orang hebat itu. Halo ayah. Iya benar. Aku mengerti, segala hal di lokasi acara sudah berada dalam kendaliku. Ayah tenang saja. Aku paham. Hari ini aku pasti akan membuat beliau senang. Aku jamin, aku akan mendapatkan kerjasama dengan Shanghai Group. Aku tidak akan mempermalukan ayah. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Setelah acara ini selesai, aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Lee Chongshan, aku sarankan sebaiknya kamu berpikir 2 kali sebelum bertindak. Ada beberapa hal yang jika sudah dilakukan, tidak akan ada ruang untuk menyesal. Kakak Xiao tenang saja. Semuanya aman terkendali. Pihak yang bertanggung jawab atas acara ini adalah keluarga Lee. Mereka butuh bantuan Shanghai, pasti mereka akan berusaha sekuat tenaga. Keluarga Lee? Benar. Yaitu keluarga terpandang yang sudah lama di Haicheng. Keluarga lama keluarga Lee, sayang sekali, mereka tidak punya penerus yang hebat. Beberapa tahun ini bisnis mereka macet, seperti genangan air mati. Mereka terus berusaha keras, ingin ikut menumpang di kapal besar Shanghai kita. Terutama Lee Chongshan dari keluarga Lee itu, dia berharap melalui jasa konferensi 10.000 pedagang kali ini, bisa mendapatkan proyek kerjasama dengan kita, untuk menghidupkan kembali keluarga Lee. Ini semua gara-gara perbuatanmu. Jika Tuan Rong terluka sedikit saja, seumur hidupmu jangan harap bisa bekerja di Shanghai lagi. Ayo pergi. Berpikir 2 kali katamu. Marga Rong, kamu sudah di ujung tanduk, masih saja berlaga, siapa yang ingin kamu takuti? Lihat ini. Kamu sama seperti stempel lobak busuk ini, selamanya tidak akan pernah berharga. Hanya layak berada di tempat sampah, membusuk dan berbau. Wang Lifan, aku harap setelah keluarga Wang hancur, kamu masih bisa bersikap sombong seperti hari ini. Anak kurang ajar. Beraninya kamu bicara begitu padaku? Berani sekali menghina keluarga Wang milikku? Tangan ini sebaiknya dihilangkan saja. Tanganku. Kamu? Magarong, kamu jangan harap bisa keluar dari sini dengan selamat. Keamanan. Bangun, patahkan kakinya. Berhenti. Hei, Margarong, aku akan mematahkan kakimu hari ini dan membuatmu merangkak seperti anjing. Wang Lifan, ingatlah baik-baik, jika kelak keluarga Wang hancur, itu semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Sombong sekali bicaramu, keluarga Lee dan Wang kami. Sudah berkuasa di Haicheng selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihat bocah bodoh yang sombong seperti dirimu. Rong Shanghai, sebelum masalah ini menjadi lebih besar, cepatlah pergi. Jika terlambat, aku benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Li Fan, hari ini, tolong hargai aku, lepaskanlah dia. Kelak, aku akan memberikan kompensasi padamu. Presiden Lee, mohon maaf ya, dia baru saja keluar dari penjara, dia tidak mengerti apa-apa. Anda adalah orang yang murah hati, tolong beri dia kesempatan. Zai Tingting, aku tidak butuh kamu memohon untukku. Pernahkah kamu berpikir, jika kita tidak bercerai, kamu sama sekali tidak perlu merendahkan dirimu seperti ini di hadapan orang-orang semacam ini? Kamu seharusnya bisa menjadi wanita paling terhormat di aula ini. Rong Shanghai, jangan bermimpi di siang bolong lagi. Tinggalkan Haicheng, mulailah hidup baru, carilah wanita baik-baik, dan hiduplah dengan tenang. Lupakanlah aku. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Margarong, kamu dengar tidak? Ting-Ting menyuruhmu pergi. Dia sudah cukup sabar menghadapimu. Jadi jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Benar, sampah yang punya catatan kriminal sepertimu masih berani mengharapkan CEO Zai. Cepat pergi, jangan ganggu dia lagi. Demi menghargai Ting-Ting dan Li Fan, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Sekarang, segera keluar dari sini. Jika kamu mengganggu konferensi 10.000 pedagang lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Kalian semua sedang apa, ha? Apa kalian tidak dengar perintah pamanku? Seret dia keluar dari sini. Pastikan, dia tidak akan pernah bisa masuk lagi. Berhenti. Cepat mundur, cepat mundur. Tuan Rong, bawahanmu datang terlambat, mohon berikan hukuman pada saya, Tuan Rong.
Tuan Rong, ini adalah kesalahan pengaturan saya, hingga membiarkan orang-orang tak tahu diri ini menyinggung Anda. Saya pantas dihukum berat. Mohon Tuan Rong hukum saya. Mohon Tuan Rong hukum kami. Bangunlah kalian semua. Tuan Shang, Anda pasti sedang bercanda, kan? Dia hanyalah pria manis yang lemah, mana mungkin dia adalah... Paman, Li Chongshan. Berani sekali kamu. Bersikap tidak sopan pada Tuan Rong kami. Rong, Tuan Rong, mohon ampuni saya. Ya, saya yang telah buta, mohon jangan rendahkan diri Anda dengan meladeni saya. Kak Ren, tolong bantu aku. Enyahlah. Tuan Rong, ini adalah kelalaian saya, sehingga membiarkan orang rendahan ini memiliki kesempatan untuk menentang Anda. Mohon Tuan Rong hukum saya. Lin Ren, kamu tidak tegas mendidik bawahan. Mulai hari ini, berhentilah sementara dari pekerjaan grup. Kedepannya, pikirkan baik-baik bagaimana cara bekerja yang benar. Setelah kamu memahaminya, barulah kamu boleh mulai bekerja lagi. Baik. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Rong. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Rong. tidak mungkin. Aku tidak percaya. Seorang sampah yang baru keluar dari penjara. Sampah yang telah diusir oleh Ting Ting. Dia itu palsu. Dia itu palsu. Kalian jangan tertipu olehnya. Dia itu barang palsu. Dasar tak tahu malu. Chang Xiao, Wang Lifan telah tidak sopan pada segel Shanghai. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, keluarga Wang dikeluarkan dari Haicheng. Siap, laksanakan. Dihapus. Rong Shanghai, jangan berlagak di sini. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Hanya karena Shanghai yang baru naik daun beberapa hari ini, kamu benar-benar berpikir kamu adalah penguasa di Haicheng, ingin menghapus namaku dari keluarga Wang. Cuy, bermimpilah. Aku, keluarga Wang di Haicheng. Bodoh. Tuan Rong, Orde Shanghai ada di sini. Mohon redakan amarah Anda. Dasar anak muda yang tidak tahu diri. Dia masih muda dan tidak mengerti apa-apa. Pikirannya sedang tertutup, makanya dia menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa mempertimbangkan bahwa saya, keluarga Li, telah bekerja keras demi seluruh konferensi ini, meskipun tidak ada prestasi luar biasa. Setidaknya saya sudah berusaha keras. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Berlututlah, bersujud dan minta maaflah pada mereka. Cepat. Paman, Shanghai memang naik pesat beberapa tahun ini. Tapi kita tidak perlu takut pada mereka, kan? Rong Shanghai, meskipun kamu adalah pemimpin Shanghai, memangnya kenapa? Aku, keluarga Wang, juga bukan orang yang lemah. Jika benar-benar berhadapan, belum tentu kita yang akan kalah. Tuan Muda Wang, gawat. Semua mitra kerjasama kita, baru saja secara sepihak mengumumkan pemutusan kerjasama, bahkan barang yang sedang dalam pengiriman semuanya dikembalikan ke asal. Kita telah diblokir sepenuhnya. Bagaimana mungkin? Siapa? Sebenarnya siapa pelakunya? Tuan Muda Wang, tolong kami. Rantai pendanaan kita terputus, baru saja, rekening kita sudah dibekukan. Keluarga Wang akan bangkrut. Itu kamu? Tuan Rong, aku salah. Tuan Rong, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku sungguh buta. Aku bahkan lebih rendah dari binatang. Tuan Rong, tolong beri keluarga Wang jalan keluar. Tuan Rong, asalkan Anda bersedia bermurah hati dan tidak lagi mempermasalahkan keluarga Wang, aku akan mengembalikan Zai Tingting kepadamu. Benar-benar aku akan mengembalikannya padamu. Aku akan menjauh darinya mulai sekarang. Aku mohon padamu. Wang Lifan? Kau anggap aku ini apa? Kau anggap apa? Zai Tingting, jika bukan karena beberapa tahun ini, kau sedang naik daun di dunia bisnis, mana mungkin aku, Wang Lifan, tertarik pada wanita bekas sepertimu. Aku juga yang bodoh.
Aku memang bodoh. Seorang wanita yang hanya dengan beberapa kata manis bisa langsung dibodohi, mana mungkin dalam waktu 3 tahun bisa mengembangkan keluarga Zai sampai sebesar ini? Zai Tingting, pikirkanlah baik-baik. Selama beberapa tahun ini, siapa yang kau andalkan? Bukankah itu orang yang kau usir sendiri dan kau injak-injak? Si Tuan Rong itu? Seorang wanita yang naik berkat perlindungan mantan suami, lalu berhasil memanjat tapi malah tidak tahu balas budi. Apa kau pantas membuatku, Wang Lifan, demi dirimu, menghancurkan seluruh keluarga Wang? Cuy! Grup Zai bisa bangkit dari 3 tahun lalu, saat hampir bangkrut, hingga sekarang masuk ke jajaran Haicheng sebagai orang kaya baru. Jika bukan aku, yang di belakang membereskan semua rintangan untukmu, apa kau pikir kau bisa seperti hari ini? Apa yang dikatakannya itu benar? Di keluarga Zai selama beberapa tahun ini, setiap kali menghadapi krisis, apakah kau yang membantuku dari belakang? Katakan sesuatu, Rong Xianghai. Xiao Zai, selama 3 tahun Tuan Rong berada di penjara, setiap saat aku membuat rencana untuk grup Zai kami, Shanghai Group, menggunakan sumber daya dan koneksi yang tak terhitung jumlahnya, untuk membawa grup Zai dari keluarga yang hampir bangkrut hingga mencapai posisi saat ini. Jika bukan karena Tuan Rong, hanya dengan mengandalkan ini, badut yang suka mencuri jasa orang lain, serta kemampuanmu yang sangat lemah itu, kalian grup Zai sudah lama akan hancur lebur, bahkan tanpa menyisakan sisa sedikit pun. Xianghai, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku sudah pernah mengatakannya. Zai Tingting, aku sudah mengatakannya berkali-kali, tapi apakah kamu pernah percaya? Sekali saja, Aku? di ruang kerjamu, aku sudah lama memberitahumu bahwa akulah yang membantumu menyingkirkan semua hambatan. Tapi kamu malah mengira aku sudah gila, berusaha keras dengan sia-sia hanya untuk menjaga harga diri. Tapi sekarang, saat Wang Lifan demi menyelamatkan nyawanya sendiri, membongkar kebohongannya secara langsung, kamu baru benar-benar percaya. Tidak. Xianghai, aku yang salah. Aku yang tidak mempercayaimu. Xianghai. Aku mencintaimu. Xianghai, jika saja kamu memberitahuku lebih awal bahwa kamu memiliki Shanghai Group, kita tidak akan berakhir seperti sekarang ini. Mencintaiku? Zai Tingting, siapa yang sebenarnya kamu cintai? Sosok Rong Xianghai ini, atau kekayaan dan kekuasaan yang aku miliki hari ini? Apakah kamu sendiri bisa membedakannya? Bukan begitu. Tentu saja aku mencintaimu sebagai pribadi. Hanya saja pernikahan tidak sesederhana itu. Aku hanya berharap kita bisa... Cukup. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku membantumu, membantu keluarga Zai, dan mendukung grup Zai hingga hari ini, sepenuhnya untuk membalas kebaikan Tuan Besar Zai di masa lalu. Sampai pada titik ini, utang budi itu sudah kuanggap lunas. Mulai sekarang, kamu dan juga grup Zai, uruslah diri kalian masing-masing. Tidak. Tidak, Xianghai. Kita pasti bisa berbaikan kembali, kan? Kita bisa berbaikan. Zai Tingting, apa kamu lupa sumpah yang kamu paksakan padaku? Aku, Rong Xianghai, selalu menepati janji. Aku juga berharap kamu bisa menjaga harga diri di masa depan. Jangan ganggu aku lagi. Tuan Rong, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Ya, saya yang salah. Ini semua kesalahan saya. Anda adalah orang yang sangat murah hati. Berikan keluarga Wang sebuah kesempatan untuk menebus kesalahan ini. Tuan Rong, saya mohon kepada Anda. Tuan Rong, Lifan masih sangat muda dan impulsif. Dia belum mengerti banyak hal. Tapi lebih baik kita berdamai daripada terus bermusuhan. Keluarga Li dan Wang kami di ibu kota ini sudah berbisnis selama bertahun-tahun dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Jika Tuan Rong bisa melupakan masa lalu, kita bertiga bisa bekerja sama dengan Shanghai sebagai pemimpinnya dan keluarga Li serta Wang sebagai pendukung. Kita bisa menembus pasar nasional, bahkan merambah ke pasar global. Itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Inilah yang disebut aliansi yang hebat, jalan menuju kesuksesan bersama. Saya tidak tahu bagaimana pendapat Tuan Rong mengenai hal ini. Aliansi yang hebat? Orang-orang seperti kalian bahkan tidak pantas mengatakannya. Tuan Rong, Anda tidak seharusnya bicara begitu. Keluarga-keluarga Li saya di Haicheng sudah berkuasa selama bertahun-tahun dan memiliki akar yang sangat kuat. Meskipun Shanghai Anda beberapa tahun terakhir ini berkembang dengan sangat pesat, tapi fondasi kalian masih dangkal. Jika ada keluarga besar seperti Li dan Wang yang membantu kalian, bukankah itu akan membuat kalian semakin kuat? Bekerja sama jauh lebih baik daripada berjuang sendirian, bukan? Wang Lifan, 2 tahun yang lalu, kamu menggunakan kekuasaan keluarga Wang, merebut paksa tanah di sisi timur kota, bahkan membuat lawan bisnismu tiada karena tekanan, yang menyebabkan aliran dana terputus, proyek bangunan terbengkalai, dan merugikan begitu banyak uang hasil kerja keras rakyat kecil. Apakah kamu masih ingat? Kamu. Bagaimana kamu bisa tahu?
Dan juga kamu, Lee Chongshan. Proyek rumah relokasi pasca gempa di kota tua setahun yang lalu, kamu yang bertanggung jawab penuh kan? Demi memperkaya diri sendiri, kamu mengurangi kualitas bahan dan menggunakan barang palsu. Bahkan untuk dinding penahan beban saja, kamu berani menggunakan bata berongga untuk menipu. Pernahkah kamu berpikir, proyek asal-asalan seperti ini akan membawa bahaya keselamatan yang sangat besar? Atau di matamu, nyawa para korban bencana bahkan tidak lebih berharga dari semut? Bagaimana? Kejahatan yang kalian lakukan tidak hanya sampai di sini saja. Apa kalian mau aku terus melanjutkan? Rong Xianghai, pendatang sehebat apapun tidak akan bisa menang melawan penguasa lokal. Apa kamu percaya jika keluarga Li dan Wang bersatu, meskipun pengaruh Shanghai milikmu sangat kuat di Haicheng, kamu tidak akan bisa berkutik sedikit pun? Benar, Rong Xianghai. Jika kamu bersikeras melakukan ini sampai akhir dan memojokkan orang ke jalan buntu, maka tidak akan ada yang bisa hidup tenang. Masalah di Haicheng ini sangatlah rumit. Kamu yang lemah ini, hati-hati bukannya berhasil menolong orang lain, malah kamu sendiri yang akan hancur. Sungguh tidak tahu diri, seperti semut yang ingin menumbangkan pohon. Chang Xiao, Baik, kumpulkan semua bukti Li Chongshan dan Wang Lifan selama bertahun-tahun ini tentang penyalahgunaan kekuasaan keluarga, operasi ilegal, serta tindakan yang mengabaikan nyawa orang lain, lalu laporkan ke polisi. melihat semua perbuatan yang kalian lakukan, hukuman penjara ini akan cukup untuk kalian habiskan sampai sisa hidup kalian. Tuan Rong, saya akan segera melaksanakannya. Berikan padaku. Hancurkan itu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bos Rong, hebat sekali gayamu. Ayah, Rong Xianghai ini, dia ingin menghancurkan keluarga Li kita. Kakek, Rong Xianghai ingin membuatku masuk penjara. Kakek, selamatkan aku. Kakek. Anak muda, jangan bertindak terlalu kejam. Hati-hati, nanti kamu sendiri yang akan celaka. Bos Rong, adalah hal yang baik bagi anak muda untuk memiliki semangat. Namun, dalam bertindak janganlah terlalu kejam, agar kita bisa bertemu lagi dengan baik di masa depan. Dua orang yang tidak berguna ini telah menyinggungmu hari ini, dan mereka memang pantas dihukum. Aku mewakili mereka, meminta maaf kepadamu secara tulus. Ada pepatah mengatakan, lebih baik mencari teman daripada musuh. Kedamaian akan membawa kemakmuran. Shanghai milik Bos Rong saat ini sedang dalam masa kejayaan. Mengapa harus karena masalah kecil ini sampai harus bertindak sejauh ini dan merusak keharmonisan dunia bisnis di Haicheng? Siapa orang ini? Kepala keluarga Li, Li Kuanji. Begini saja, Bos Rong, hari ini hargailah aku, berbaik hatilah, lepaskanlah mereka, anggap saja, memberi aku, Li Kuanji, sebuah budi yang besar. Kelak, jika Bos Rong membutuhkan bantuan saya di keluarga Li pasti akan membantu dengan sekuat tenaga. Bagaimana? Harga diri kepala keluarga Li sepertinya tidak cukup besar. Apa yang telah mereka lakukan adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi hukum dan merugikan banyak orang. Apakah kepala keluarga Li merasa bahwa harga diri Anda yang sekecil itu bisa menebus penderitaan dan air mata para korban itu? Kakek. Bos Rong, aku dan keluarga Li telah berada di Haicheng ini selama puluhan tahun. Kekuatan kami bukan hanya apa yang terlihat di permukaan saja. Di atas langit masih ada langit, di atas orang hebat masih ada yang lebih hebat. Kamu masih muda, aku sarankan agar kamu lebih tahu diri. Jika bisa memaafkan, maka maafkanlah. Jika aku tetap tidak mau memaafkan, apa yang bisa Anda lakukan? Jika Bos Rong sangat tidak tahu diuntung, jangan salahkan aku jika aku memanggil orang di belakangku untuk memberimu pelajaran tentang siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Baiklah, kalau begitu, kepala keluarga Li katakan saja langsung, biarkan kami membuka wawasan. Siapa sebenarnya sosok hebat yang ada di belakang Anda itu? Siapa orangnya? Baiklah, Bos Rong, karena kamu bersikeras ingin tahu, maka saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Sosok yang berdiri di belakang keluarga Li saya saat ini adalah orang terkaya di negeri ini, Yan Cheng keluarga Liu.
Dia adalah pendamping kepala keluarga Liu Shanhe saat ini, yaitu Nyonya Huang Ying. Yan Cheng keluarga Liu, itu adalah keluarga yang berada di puncak piramida bisnis di negara ini. Lalu Nyonya Huang Ying itu adalah satu-satunya wanita di sisi Liu Shanhe saat ini, bahkan dia sudah memiliki anak. Posisinya di keluarga Liu sangatlah kuat dan tak tergoyahkan. Pantas saja keluarga Li begitu percaya diri. Bos Rong, hanya dengan satu kata dari Nyonya Huang Ying, Shanghai Group milikmu Shanghai Group akan hancur lebur, hanya dalam sekejap mata. Sampai di titik ini, apakah kamu masih ingin terus bertahan dan tidak mau mengalah? Huang Ying, wanita seperti dia, mana pantas disebut sebagai nyonya. Dia hanyalah seorang wanita rendahan yang menjadi selingkuhan. Kamu. Dasar anak sombong, beraninya kamu bersikap sangat tidak sopan pada Nyonya Huang Ying. Kamu benar-benar cari masalah. Ayah, Masih memanggil Nyonya Huang Ying? Pak Tua Li, menurutku kalian keluarga Li hidupnya makin mundur saja. Sombong sekali. Aku sempat mengira kalian benar-benar bisa membawa seseorang yang hebat, ternyata malah dia. Dia itu hanyalah seorang wanita simpanan yang memalukan. Mengandalkan tidur dengan pria, hanya untuk mendapatkan sedikit ketenaran. Sama seperti Liu Shanhe, pria oportunis yang tidak tahu malu itu. Keduanya sama saja, sangat menjijikkan. Ya ampun, bahkan orang terkaya seperti Tuan Liu Shanhe pun berani dia maki. Shanghai Group benar-benar anak muda yang tidak tahu takut. Melihat sikap Shang Xiao ini, mungkinkah Shanghai Group bukan hanya sekadar perkumpulan orang-orang kecil seperti mereka? Di belakang mereka, mungkinkah ada kekuatan yang lebih hebat daripada Yan Cheng dan keluarga Liu? Tuan Rong gawat, Tuan Besar mengalami musibah. Apa katamu? Siapa yang tertimpa musibah? Tuan Rong, mohon tabahkan hati Anda. Kabar ini sudah saya pastikan. Ini benar terjadi. 30 menit yang lalu, ayah Anda dalam perjalanan menuju bandara mengalami kecelakaan mobil yang parah, tidak sempat diselamatkan, dan sudah tiada di tempat. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Rong Shanghai, ternyata kamu masih terintimidasi oleh keluarga Liu. Bos Rong, apa kamu takut? Sekarang kamu tahu kan betapa hebatnya Nyonya Huang Ying. Sekarang kamu tahu kan apa akibatnya jika menyinggung keluarga Liu? Menyerahlah sekarang. Lepaskan putra dan cucuku. Berlututlah dengan benar untuk memohon ampun. Lalu berikan 70% saham Shanghai Group kepada keluarga Li milikku. Mungkin aku masih bisa mengatakan hal-hal baik tentangmu di depan Nyonya Huang Ying. Diam. Kamu, tidak ada gunanya kamu membentakku. Li Kuanji, jika kamu berani bicara satu kata lagi, hari ini juga, aku akan membuat keluarga Li, kalian, menjadi seperti keluarga Wang. Namanya akan dihapus sepenuhnya dari Haicheng dan hancur menjadi abu. Ayo pergi. Baik. Nyonya, turut berduka cita. Prioritas utama kita saat ini adalah dua hal. Pertama, aku ingin menggunakan statusku sebagai janda dari Liu Shanhe untuk mengadakan pemakaman mewah baginya. Aku ingin seluruh orang di Yancheng tahu bahwa aku, Huang Ying, adalah satu-satunya istri sahnya. Jizong adalah satu-satunya ahli warisnya yang sah dan resmi. Baik, saya pasti akan mengaturnya dengan baik. Kedua, segera mulai prosedur likuidasi warisan. Semua saham, properti, tabungan, dan koleksi atas nama grup, semuanya tanpa terkecuali, harus menjadi milikku dan Jizong. Nyonya, tapi Tuan Muda Jihai, dia adalah darah daging kandung dari Direktur Liu, apalagi dia adalah putra sulung, dan juga anak dari pernikahan yang sah. Meskipun sekarang tidak ada kabar darinya, tapi kita juga belum menemukan jasadnya. Ujian, aku beritahu kamu, tidak ada kemungkinan lain. Dalam kecelakaan mobil tahun itu, mobilnya sudah terbakar habis hingga tinggal kerangka. Dia hanya seorang anak kecil, mana mungkin dia masih hidup. Lagi pula, Shanhe semasa hidupnya pernah mengatakannya berkali-kali bahwa segala miliknya akan ditinggalkan untukku dan Jizong, pasangan ibu dan anak yang bernasib buruk itu. Sudah lama dilupakan sepenuhnya. Sekarang, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Jangan sampai aku mendengar lagi dua nama pembawa sial itu. Jika tidak, kamu tahu sendiri apa akibatnya. Tuan Rong, ada kabar terbaru dari pihak Yan Cheng. Liu Jizong dan Huang Ying akan mengadakan upacara perpisahan untuk Liu Shanhe besok. Tuan Rong, apa rencana Anda selanjutnya? Segala hal yang dimiliki keluarga Liu saat ini
Semuanya adalah milik Nyonya yang direbut oleh Liu Shanhe dan Huang Ying. Mereka seharusnya mengembalikan itu semua kepada Anda. Tuan Rong, apapun keputusan yang Anda ambil, saya, Shang Xiao, dan juga saudara-saudara dari Shanghai, semuanya akan mengikuti perintah Anda, tanpa keraguan sedikit pun. Baiklah. Pernahkah kamu berpikir, jika kita tidak bercerai, kamu sama sekali tidak perlu bersikap merendah di hadapan orang seperti ini. Kamu seharusnya bisa menjadi wanita paling terhormat di aula ini. Aku membantumu, membantu keluarga Zai, dan mendukung grup Zai hingga hari ini. Semuanya murni untuk membalas budi baik Tuan Besar Zai di masa lalu. Sampai pada titik ini, utang budi itu sudah kuanggap lunas. Baik, aku, Rong Xianghai, hari ini bersumpah di sini, mulai sekarang dan seterusnya, hubungan kita dengan Zai Tingting telah berakhir sepenuhnya. Kelak, jika aku sampai mengganggumu, Zai Tingting, barang sedikit pun, biarlah langit menghukumku dan membuatku tiada dengan cara yang hina. Ternyata, selama bertahun-tahun ini, semua pencapaian yang kubanggakan, semuanya karena Shanghai telah membukakan jalan untukku dengan susah payah. Sedangkan aku justru mengusirnya dengan tanganku sendiri. Shanghai. Shanghai telah memblokirku. Shanghai, aku tidak akan menyerah begitu saja padamu, sama sekali tidak akan. Kalian berdua, fokuslah dan tetap waspada. Ini adalah kesempatan terakhir bagi kedua keluarga kita untuk bangkit. Kalian lihat itu? Berlakulah yang baik nanti. Dekati Nyonya Huang Ying dan Tuan Muda Jizong. Jika kita bisa memanfaatkan pengaruh mereka untuk menghabisi Rong Xianghai, itu akan sangat mudah bagi kita. Saat waktunya tiba, perusahaan Shanghai Group miliknya akan menjadi milik kita. Kakek, apa yang harus kami lakukan? Setelah prosesi pemakaman selesai, kalian segera mendekatlah. Li Fan, kamu harus menceritakan bagaimana Rong Xianghai menghina keluarga kita, terutama bagaimana dia berani menghina Nyonya Huang Ying. Ceritakanlah dengan sedikit bumbu agar lebih dramatis. Jangan khawatir, kakek. Aku pasti akan membuat Nyonya Huang Ying tahu betapa sombongnya bajingan Rong Xianghai itu. Betapa angkuhnya dia, dan betapa dia pantas untuk tiada. Perkembangan Shanghai Group saat ini sangat pesat. Apakah Nyonya Huang Ying akan membantu kita? Nyonya paling benci jika orang lain menyebutnya sebagai wanita simpanan. Sedangkan Rong Xianghai berani menghinanya di depan umum. Mana mungkin Nyonya memaafkannya? Kalian berdua, tunjukkan sikap yang baik di depan Nyonya nanti. Berlakulah dengan benar. Hidup dan matinya keluarga Li dan Wang serta kejayaan kita bergantung pada kesempatan ini. Ayah, aku dengar Liu Shanhe memiliki seorang putra sulung. Kenapa hari ini dia tidak terlihat? Bodoh, tutup mulutmu itu. Itu adalah hal yang tabu bagi keluarga Liu. Ingat, jangan pernah menyebut tentang dia di depan Nyonya. Setelah hari ini berlalu, segala milik keluarga Liu akan menjadi milikku. Menteri Wu, waktunya sudah hampir tiba. Bersiaplah untuk membacakan surat wasiatnya. Para hadirin sekalian, terima kasih telah menghadiri pemakaman Tuan Liu Shanhe. Sekarang, saya, Tuan Liu, selaku satu-satunya pengacara, pelaksana wasiat yang ditunjuk secara resmi, Wu Jian, akan membacakan satu-satunya surat wasiat sah yang ditinggalkan beliau. Saya, Liu Shanhe, dengan ini menyatakan wasiat sebagai berikut. Tunggu dulu. Siapa kamu? Berani sekali kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke pemakaman ayahku. Cepat keluar dari sini. Apa kamu tuli? Aku bilang keluar. Kamu, sebenarnya siapa kamu? Punya nyali apa kamu berani berbuat onar di sini? Kalian semua sudah bosan hidup. Lepaskan putraku. Kalian ini benar-benar makhluk yang tak tahu diri.
Bu, Lepaskan aku. Tahu siapa aku? Aku adalah nyonya rumah keluarga Liu saat ini. Keluarga Liu benar-benar semakin merosot saja. Sejak kapan seorang wanita simpanan rendahan dan seorang anak haram yang tidak jelas asal-usulnya punya hak untuk menjadi kepala keluarga dan memimpin pemakaman pemilik rumah? memangnya kamu siapa? Entah dari mana datangnya anjing liar sepertimu. Apa hakmu menghina aku dan ibuku? Aku akan menghabisimu. Akan kubuat kamu sangat menderita. Rasakan ini. Kamu berani memukulku? Untuk memukul anak haram sepertimu, aku tidak butuh alasan. Rong Shanghai, kamu sudah keterlaluan. Aku sudah tidak tahan lagi melihat ini. Orang ini, yang bernama Rong Shanghai, baru saja dibebaskan belum lama ini. Sebenarnya, dia hanyalah seorang berandalan. Saat berada di Haicheng, dia sudah memiliki catatan kriminal yang buruk. Dengan membawa sekelompok orang tak berguna ini, dan mengandalkan sedikit kemampuan bela diri yang pas-pasan, dia mendirikan Shanghai Group, lalu membuat konferensi 10.000 pedagang yang penuh dengan kekacauan. Di wilayah Haicheng kami, dia bertindak sewenang-wenang, dan ini sudah berlangsung selama beberapa tahun. Benar sekali, saya juga bisa membuktikannya. Orang ini sangat kejam. Di Haicheng, dia dengan jahat menjebak putra saya Chongshan dan cucu saya Li Fan. Dia berusaha merebut warisan 100 tahun dari keluarga Li dan Wang. Tindakannya sungguh sangat mengerikan. Iya, Nyonya Huang Ying, Tuan Muda Jizong, orang ini sangat licik. Kali ini, dia datang lagi ke pemakaman Presiden Liu untuk membuat keributan. Menurutku, kemungkinan besar dia sedang mengincar keluarga Liu. Bagus sekali. Seorang sampah yang baru saja dibebaskan, berani-beraninya datang ke rumah duka keluarga Liu untuk membuat kekacauan. Aku pikir dia orang hebat. Ternyata hanya seorang pecundang. Marga Rong, sekarang berlutut dan minta maaflah padaku. Jika tidak, aku akan membuatmu dan juga Shanghai Group sialanmu itu di Haicheng. Bukan, di seluruh negeri ini tidak akan memiliki tempat untuk berpijak lagi. Shanghai, jangan main-main lagi. Keluarga Liu bukanlah orang yang bisa kamu lawan. Kamu masih sama seperti dulu, tidak pernah percaya padaku. Aku... Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Rong Shanghai. Nama asliku adalah Liu Jihai. Aku adalah putra dari Liu Shanhe dan istri sahnya Rong Wanyu. Keluarga Liu aku adalah pewaris sah dari keluarga Liu. Apa? Dia adalah Liu Jihai, putra sulung dari keluarga Liu itu? Tidak mungkin. Kamu berbohong. Dia sudah 10 tahun yang lalu tiada dalam kecelakaan mobil itu. Saat itu mobilnya terbakar habis hingga hanya tersisa kerangkanya saja. Aku dan banyak orang lainnya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benar juga. Kejadian tahun itu cukup menghebohkan. Aku ingat, bahkan diberitakan di surat kabar selama berbulan-bulan. Dalam kecelakaan mobil tahun itu, sebelum mobilnya meledak, aku sudah terlempar keluar. Aku berhasil selamat dari maut. Bisa dibilang, Tuhan belum ingin aku tiada. Atas dasar apa? Kenapa anak manis ini bisa seberuntung itu? Sudah 10 tahun, ternyata masih berani kembali untuk merebut harta keluarga dari kami ibu dan anak. Omong kosong. Kamu bicara omong kosong. Jika kamu benar-benar Liu Jihai, lalu mengapa selama 10 tahun ini tidak pernah kembali ke keluarga Liu? Kenapa baru sekarang setelah ayahku tiada, kamu baru datang untuk mengaku sebagai keluarga? Kamu pasti penyamar. Tuan Muda Liu, Nyonya, Rong Shanghai ini sebelumnya di Haicheng sudah terbiasa berbohong. Datang ke sini hari ini, pasti ingin memanfaatkan situasi pemakaman untuk mencari keuntungan pribadi. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tuan Muda Liu, Nyonya, segera cari orang, tangkap mereka. Bagus. Ayahku baru saja tiada. Kalian orang-orang tak tahu diri ini. Beraninya menindas aku dan ibuku. Kalian pikir keluarga Liu sudah tidak punya orang lagi ya? Kemari kalian. Ya ampun, ini adalah tim pengawal inti yang melindungi kepala keluarga Liu. Kabarnya mereka semua mantan tentara bayaran luar negeri. Cara kerja mereka sangat kejam. Orang ini, hari ini akan tertimpa sial. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Siapa yang bisa kamu cari masalah dengannya? Dan siapa yang tidak boleh kamu ganggu? Bagaimana? Takut? Begini saja, kamu berlutut padaku sekarang, bersujud dan minta maaf. Lalu bersama anak buahmu ini, merangkaklah seperti anjing di sini. Mungkin aku bisa membiarkanmu pergi dengan tenang. Tuan Muda Liu, untuk apa membuang kata-kata pada orang seperti ini? Menghabisinya saja sudah terlalu baik baginya. Andai saja kalian dengar nasihatku, kalian tidak akan sampai di titik seperti sekarang ini. Bos Rong, aku sudah pernah bilang padamu, di atas langit masih ada langit, di atas orang hebat masih ada yang lebih hebat, tapi kamu tidak percaya. Lihatlah. Shanghai, jangan bertindak gegabah. Keluarga Liu sangat kuat. Kamu tidak akan bisa melawannya. Liu Jizong, kamu hanyalah anak haram, tidak pantas menyuruhku minta maaf. Liu Jisong paling benci jika orang lain memanggilnya anak haram. Orang ini sudah bosan hidup ya. Cari mati. Serang dia. Hajar dia habis-habisan. Biarkan mereka hari ini bisa datang, tapi tak bisa kembali. Benar.
Biarkan orang-orang yang tidak tahu diri ini mengetahui dengan jelas akibat dari menyinggung keluarga Liu. Baik. Tidak mungkin. Pengawal keluarga kami adalah yang terkuat di seluruh negeri. Kalian semua sampah tidak berguna. Cepat pergi dari sini. Putraku, jangan takut. Rong Xianghai, jika kamu berani bertindak hari ini, saat aku mengambil alih grup Liu nanti, aku pasti akan membuat hidupmu sangat menderita. Mewarisi harta keluarga, Liu Jizong, selama aku, Rong Xianghai, masih ada di sini, kamu, dan juga ibumu, jangan pernah bermimpi. Lancang, kamu hanyalah anak haram yang entah datang dari mana, beraninya kamu mengaku sebagai keturunan darah keluarga Liu, dan bicara omong kosong di sini. Benar sekali. Kapan aset keluarga Liu menjadi urusan orang luar sepertimu untuk ikut campur? Nyonya Huang Ying tidak pernah mengakuinya, jangan-jangan orang ini benar-benar hanya penipu? Omong kosong. Aku Tuan Rong jelas-jelas adalah pewaris sah. Kamu si kaki tangan. Ternyata cukup setia juga ya. Jika dia benar-benar tuan muda sulung keluarga Liu, mengapa dia bahkan tidak bisa menunjukkan satupun bukti yang nyata? Tuan Rong, kata-kata saja tidak ada gunanya. Jika kamu ingin diakui sebagai keluarga-keluarga Liu, kamu tetap harus menunjukkan bukti. Tuan Rong. Baiklah, kalian ingin buktikan? Sekarang juga, akan aku buktikan kepada kalian semua. Jangan bergerak. Manis, kamu berani sekali. Kenapa peti matinya kosong? Di mana kamu menyembunyikan ayahku? Bicara. Semasa hidupnya Shanhe, selalu menjadi orang yang menjaga martabatnya. Kecelakaan mobil kali ini membuat jenazahnya menjadi hancur seperti itu. Di perjalanan terakhir hidupnya ini, aku benar-benar tidak tega membiarkannya pergi dalam keadaan seperti itu. Rong Xianghai. Rong Xianghai, kamu menindas seorang wanita. Apa kamu masih pantas disebut laki-laki? Aku hanya seorang wanita lemah selain mengkremasinya lebih awal, apalagi yang bisa aku lakukan. Semuanya sudah jadi abu. Bagaimana bisa melakukan tes DNA? Bahkan jika dia anak kandung, sekarang sudah tidak ada bukti lagi. Untuk apa kamu menyulitkan mereka, janda dan anak yatim ini? Shanhe, kenapa kamu pergi begitu cepat? Meninggalkan kami yang sebatang kara, tanpa ada tempat bersandar. Jasadmu bahkan belum dingin. Tapi sudah ada orang yang datang ke rumah untuk menindas kami berdua. Rong Xianghai, kamu keterlaluan. Bahkan orang yang sudah tiada pun tidak kamu lepaskan. Tuan Rong, semuanya sudah terjadi, apalagi yang ingin kamu katakan? Tidak peduli apakah kamu adalah Liu Jihai atau bukan, semua sudah terlambat dan tidak ada lagi bukti yang tersisa. Segala sesuatu milik keluarga Liu, selamanya akan menjadi milikku dan Jisong. Apakah Anda yakin ingin mengkremasi Direktur Liu lebih awal? Bagaimana jika? Wujian, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Tidak ada kata jika. Lakukan saja sesuai perintahku, kremasi dia lebih awal. Jangan berikan Liu Shanhe dan anak haramnya di luar sana kesempatan sedikit pun untuk datang mengakui keluarga dan merebut harta keluarga dari Jizongku. Baik, Nyonya. Huang Ying, apa kamu benar-benar berpikir bahwa dengan mengkremasi jasadnya, semuanya akan berakhir dengan tenang? Sayang sekali. Sampel DNA, Liu Shanhe dan ibuku, Rong Wanyu, selama ini selalu tersimpan di pusat identifikasi yudisial Yancheng. Itu tidak mungkin, Rong Wanyu. Bukankah dia satu-satunya istri sah yang dinikahi secara resmi oleh Liu Shanhe? Jika hal ini benar, dan surat identifikasi ini juga asli, maka grup Liu ini, bukankah dunianya akan terguncang? Ini tidak mungkin. Ini palsu. Ini pasti palsu, pasti palsu. Kamulah yang penipu. Kamu sama sekali tidak punya hak untuk mewarisi keluarga Liu kami. Surat wasiat ayahku sudah lama dibuat. Semua harta kekayaannya ditinggalkan untukku dan ibuku. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Meskipun kamu anak Shanhe, tapi membuat keributan di depan altar kematiannya, itu sudah keterlaluan. Nyonya, semuanya sudah jelas sekarang. Apalagi yang Anda tunggu? Lanjutkan membacakan surat wasiat sebelumnya, agar orang-orang licik ini bisa menyerah sepenuhnya. Benar sekali, Nyonya. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Surat wasiat Direktur Liu adalah bukti yang terbaik. Beberapa orang meskipun terus membuat keributan, tetap tidak bisa mengubah fakta hitam di atas putih ini. Benar,
Nyonya Huang Ying, sikap Anda yang terus mengalah, malah membuat orang tertentu menjadi semakin melunjak. Aku hanya tidak ingin di depan altar Lao Liu semuanya menjadi memalukan seperti ini. Nyonya, ini sudah saatnya. Jika Anda tidak mengatakannya sekarang, maka arwah Presiden Liu di sana akan semakin sulit untuk beristirahat dengan tenang. Benar. Ibu, apalagi yang ibu tunggu? Apa kita harus membiarkan dia menindas kita sampai habis? Cepat biarkan Paman Wu membacakan surat wasiatnya. Baiklah, Wu Jian, lanjutkan. Berdasarkan pesan terakhir dari Tuan Liu Shanhe, seluruh saham atas namanya dan harta akan diwariskan kepada Ibu Huang Ying dan Tuan Liu Jizong sepenuhnya. Liu Jihai, ibumu Rong Wanyu bahkan tidak bisa menandingiku saat dia masih hidup. Kamu juga ditakdirkan tidak akan bisa menandingi putraku. Kalian ibu dan anak, seumur hidup ini, ditakdirkan menjadi pecundang di tanganku. Kamu hanya pantas menjadi lumpur kotor yang diinjak-injak di bawah kaki putraku. Tuan-tuan Rong, bagaimanapun aku ini adalah orang tuamu. Meskipun tidak puas dengan surat wasiatnya, kamu tidak boleh memukulku. Ibu tidak apa-apa. Ibu, cepat bangun ibu. Semuanya lihatlah, inilah wajah asli dari Rong Xianghai. Di hari pertama, keluar dari penjara, dia sudah melukai mantan ibu mertuanya, bahkan adik iparnya sendiri tidak dia lepaskan. Benar begitu, si Ozai? Tidak, bukan seperti itu. Benar, memang benar. Orang seperti ini mana mungkin bisa menandingi Nyonya Huang Ying dan Tuan Muda Jizong. Jika dia benar-benar mewarisi keluarga Liu dan naik ke posisi puncak tertinggi di dunia bisnis negara kita, maka kita orang-orang di bawah ini mana bisa bertahan hidup. Apa yang dikatakannya itu masuk akal? Huang Ying, kamu mengikuti Liu Shanhe selama 20-30 tahun. Hanya kemampuan sekecil ini yang kamu pelajari? Apa kamu pikir hanya dengan selembar surat wasiat kamu sudah bisa merasa tenang? Benar-benar membuatku kecewa. Kamu, Rong Xianghai, apa kamu masih punya rasa hormat pada hukum? Surat wasiat sudah dibacakan. Apa kamu masih ingin bersikap keras kepala? mungkinkah dia masih punya rencana lain? Bos Rong, dengarkan saran saya. Sesuatu yang bukan milik Anda tidak bisa dipaksakan. Benar sekali. Lihatlah, surat wasiatnya sudah ada di sini. Untuk apa mempermalukan diri sendiri? Menurut saya, ada orang tertentu yang tidak akan menyerah sebelum tertimpa sial. Ini adalah surat perjanjian pranikah antara Liu Shanhe dan ibu saya, Rong Wanyu, sebelum mereka menikah. Dalam perjanjian itu sudah dinyatakan bahwa saham grup Rong selamanya milik Rong Wanyu dan keturunan sedarahnya. Sekarang kita bicara tentang keluarga Liu. Kenapa Anda malah membahas Rong yang tidak jelas itu? Apakah Anda ingin mengalihkan perhatian kami? Bodoh. Tutup mulutmu jika tidak tahu situasinya. Ada apa, kakek? Keluarga Liu yang sekarang, sebelumnya adalah grup Rong. Liu Shanhe menikah dengan ibu saya, Rong Wanyu, masuk ke keluarga-keluarga Rong, lalu memanfaatkan saat kakek saya meninggal dan ibu saya sedang berduka untuk merebut kekuasaan. Itulah awal mula terbentuknya keluarga Liu. Kamu bohong. Rong sudah lama bangkrut karena salah urus. Keluarga Liu adalah hasil usaha Shanhe sendiri. Benarkah? Huang Ying, sepertinya Liu Shanhe tidak mengatakan yang sebenarnya padamu. Ini adalah surat perintah nomor 147 dari Komisi Negara. Setelah diperiksa, grup Liu telah mengubah subjek usaha secara ilegal tanpa prosedur yang benar, maka diperintahkan mulai hari ini untuk mengembalikan hak operasional dan kepemilikan kepada keturunan grup Rong. Ayah, apakah kita sudah salah memihak? Huang Ying, dasar anak haram, kalian apalagi yang ingin kalian katakan? Kali ini, aku gagal lagi mempercayai Xianghai dan berdiri di sisinya untuk mendukungnya. Xianghai, maafkan aku, apakah kamu menyalahkanku karena tadi tidak mempercayaimu lagi? CEO Zai, maaf, sebelumnya aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Hubungan kita sudah berakhir. Entah kamu percaya atau tidak, bagiku, itu sudah tidak ada artinya lagi. Semuanya, saya sudah bekerja di samping Direktur Liu selama hampir 30 tahun. Sejauh yang saya tahu, perjanjian pranikah ini, sebelum Nyonya Rong tiada, sudah lama hilang. Adapun pria ini, apakah dua dokumen di tangannya itu asli atau tidak, masih perlu diperiksa lebih lanjut. Bagus sekali. Berani sekali kamu. Beraninya memalsukan dokumen resmi. Aku akan lapor polisi sekarang dan membuatmu ditangkap. Saya bisa membuktikan 100% bahwa dokumen di tangan Tuan Rong Xianghai adalah surat perjanjian yang sepenuhnya asli dan sangat bisa dipercaya. Ternyata itu Gubernur Ji. Kenapa dia juga datang ke sini? Dia bahkan menjadi penjamin bagi putra sulung keluarga Liu.
Pamanji, Anda sudah datang. Saya adalah penanggung jawab dari Yancheng Bangji yang memimpin divisi ini. Jika saya tidak salah ingat, Nyonya Huang, Anda seharusnya mengenal saya. Gubernur Ji, kenapa Anda bisa datang ke sini? Dulu saat Liu Shanhe berselingkuh dengan Huang Ying dan memiliki anak haram bernama Liu Jizong, Rong Wanyu Nyonya Rong kemudian menyerahkan surat perjanjian yang ada di tangan Tuan Rong Xianghai untuk disimpan dengan sangat rapat di bank kami. Dan di tangan saya ini, surat kuasa ini adalah surat yang ditandatangani oleh Nyonya Rong 20 tahun yang lalu. Hari ini, saya bisa mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Pamanji, terima kasih atas kerja keras Anda. Serahkan sisanya padaku. Anda silakan kembali. Baiklah. Dulu, setelah Liu Shanhe merebut harta keluarga Rong, dia dipengaruhi oleh wanita kejam Huang Ying yang mengadu domba kami hingga membuat ibuku mengalami depresi dan tiada. Setelah itu, Huang Ying berkali-kali mencelakaiku hingga aku terpaksa memalsukan kematianku dalam kecelakaan mobil 10 tahun yang lalu, mengganti identitasku demi bisa bertahan hidup. Ya ampun, tidak disangka ketua Liu tua yang citranya begitu terhormat di media. Ternyata orang seperti itu, wanita kejam Huang Ying itu juga sangat memuakkan. Bukan hanya merebut posisi orang lain, tapi juga menindas anak kandung dari istri sahnya. Untuk orang seperti ini, yang tidak pantas menjadi suami, dan sampah yang tidak pantas menjadi ayah, aku, Rong Xianghai, hari ini akan memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya, dan mewakili ibuku, Rong Wanyu, untuk memutuskan hubungan suami istri dengannya. Mulai hari ini, aku akan menggunakan identitas grup Rong sebagai ahli waris tunggal untuk mengambil kembali semua yang telah dicuri oleh orang-orang tak tahu malu itu. Tidak boleh. Semua uang keluarga Liu seharusnya menjadi milikku. Asalkan dia sudah tiada. Enyahlah kamu. Rasakan ini. Shanghai, hati-hati. Shanghai, awas. Habisilah kamu. Rasakan ini. Aku akan menghabisimu. Ada penjahat, ada yang terluka. Shanghai, syukurlah kamu tidak apa-apa. Jangan bicara dulu. Shanghai, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku melakukan hal yang benar sekali saja. Aku minta maaf padamu. Chang Xiao, bawa dia ke rumah sakit. Bawa anak buahmu sendiri, jangan sampai ada kesalahan apapun. Cepat pergi. Baik Tuan Rong, serahkan pada saya. Rasakan itu. Aku akan menghabisimu. Atas dakwaan percobaan mencelakai orang, paling tidak 10 tahun, ditambah dengan semua perbuatan kejam yang kamu lakukan sebelumnya, Liu Jizong, sisa hidupmu hanya akan dihabiskan di dalam penjara. Bawa dia ke kantor polisi. Jangan, aku mohon padamu. Jizong, dia masih muda. Dia hanya sedang khilaf. Demi Shanhe, lepaskanlah dia kali ini. Melepaskannya? Huang Ying, biar aku tanya satu hal padamu. Dulu saat kamu mencoba menghabisi aku dan ibuku, apa kamu pernah berpikir untuk melepaskan kami? Bahwa dia... Enyahlah kamu. Aku akan menghabisimu. Rasakan ini. Kalian semua akan tamat. Selesai sudah? Semuanya sudah berakhir. Ada apa? Keluarga Wang sudah tamat. Keluarga Li juga sudah berakhir. Ayah, ini adalah terakhir kalinya aku memanggilmu begitu. Di alam sana, saat melihatku menindas selingkuhan dan anak haram kesayanganmu, apakah kamu sangat marah? Tapi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti saat aku berumur 14 tahun, ketika melihat ibu mengakhiri hidupnya sendiri. Aku sangat marah, sangat sedih, namun tidak berdaya. Tapi, itu adalah aku yang berumur 14 tahun, bukan aku yang sekarang. Mulai sekarang, perhatikanlah aku baik-baik, bagaimana aku merebut grup perusahaan yang paling kamu banggakan, dan bagaimana aku menginjak-injak selingkuhan, serta anak haram yang kamu manjakan itu. Kali ini, Rong Xianghai telah bersiap dengan sangat matang, termasuk kasus percobaan penyerangan kali ini, dan juga hal-hal yang pernah kita bantu sembunyikan untuk Tuan Muda Jizong dulu, semuanya telah mereka bongkar. Yang aku inginkan adalah solusi, bukan kabar buruk. Nyonya, mohon tenang. Kali ini, rangkaian bukti yang mereka siapkan sangat lengkap, bahkan jika tim hukum grup kita turun tangan, tetap tidak mungkin bisa membuat Tuan Muda Jizong bebas dari hukuman, setidaknya dia akan dihukum 20 tahun. Si manis Rong Xianghai ini, sama persis dengan si manis Rong Wanyu itu, sangat mirip, selalu menghantui.
Dulu saat aku tidak punya apa-apa, aku bisa menghabisi putri sulung keluarga Rong yang hebat itu, keluarga Rong. Sekarang, aku juga bisa secara diam-diam membereskan Rong Shanghai. Ini Semuanya, ini adalah pertama kalinya saya sebagai ketua grup menjabat mengadakan rapat pemegang saham ini. Tunggu dulu. Ketua Rong, sejauh yang saya tahu, rekam jejak Anda sangat luar biasa, ya? Ketua Rong, jangan tersinggung ya. Kami juga melakukannya demi perkembangan perusahaan, jadi harus berhati-hati. Kudengar dulu Anda hanyalah seorang berandalan. 3 tahun yang lalu pernah dipenjara, dan baru saja dibebaskan. Hal ini, apakah benar? Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Bagaimana mungkin kita membiarkan seseorang dengan catatan kriminal menjadi ketua kita? Keluarga Liu kita ini, bagaimanapun juga adalah salah satu perusahaan papan atas di negeri ini. Shanghai, demi perkembangan grup, aku tidak bisa terus menyembunyikan ini darimu. Masuklah. Aku bisa membuktikannya. Li Fan, kakekmu sudah jatuh sakit karena marah. Sekarang kami hanya bisa mengandalkanmu untuk memberi keluarga Li dan Wang kita harapan untuk bertahan hidup. Kamu harus mendengarkan kata-kata Nyonya Huang Ying dengan baik, bantu dia menjatuhkan Rong Shanghai. Jika tidak, saat dia sudah berkuasa penuh, kedua keluarga kita akan hancur total. Paman, aku mengerti. Aku tidak akan membiarkan Rong Shanghai menginjak kedua keluarga kita untuk naik ke puncak. Rong Shanghai, dia hanyalah sampah yang sangat picik. Waktu itu, hanya karena keluarga Li dan Wang berbeda pendapat, dia langsung melakukan segala cara untuk membuat kita bangkrut. Lihatlah semuanya, apakah orang seperti ini bisa memimpin perkembangan perusahaan kita? Demi kepentingan seluruh pemegang saham, saya menyarankan untuk menangguhkan urusan warisan Rong Shanghai, serta membekukan seluruh saham dan dana atas namanya. Presiden Rong, meskipun Anda adalah keturunan dari Direktur Liu dan keluarga Rong, tapi Anda sudah lama tak asing di luar sana dan telah mengembangkan banyak kebiasaan buruk. Bagaimana kami bisa merasa tenang untuk menyerahkan grup perusahaan ini kepada Anda? Benar sekali. Mengelola sebuah perusahaan bukanlah seperti berandalan yang berebut wilayah. Jika Anda membawa kami ke dalam masalah, maka kerugiannya akan sangat tidak terbayangkan. Yang Xiao, keluarkan semua hasil penyelidikan yang telah kita lakukan sebelumnya. Perusahaan kita ini ternyata penuh dengan orang-orang hebat yang tersembunyi. Jika tidak diselidiki, kita tidak akan pernah tahu. Direktur Luo, Anda membuka perusahaan cangkang di luar negeri, dan selama 3 tahun, melalui proyek palsu, Anda telah menggelapkan 1 miliar 300 juta dolar dari grup perusahaan. Direktur Wu, Anda bahkan lebih hebat lagi. Tahun lalu Anda memalsukan pembukuan, dan memindahkan aset perusahaan hingga mencapai 2 miliar 500 juta dolar. Ketua Rong, Saya mohon ampuni saya sungguh tidak sengaja. Benar, ini dia. Semua ini karena Huang Ying si licik itu, dia yang merencanakan kejahatan ini di belakang. Jika tidak, mana mungkin saya berani melawan Anda. Benar. Ketua Rong, ini semua karena Wu Jian dan Huang Ying yang bermain di belakang. Kami juga telah tertipu. Saya mohon lepaskan kami. Anggap saja kami ini sampah dan biarkan kami pergi. Kami dari Departemen Investigasi Ekonomi. Kalian berdua diduga melakukan pemindahan aset dalam jumlah besar, serta operasi ilegal di luar negeri. Mohon bekerja sama dan ikut kami untuk penyelidikan. Ketua Rong. Ini semua hanya kesalahpahaman. Ketua Rong, dengarkan penjelasan saya. semuanya, apakah kalian ingin aku melanjutkan pembicaraan ini? Tidak usah. Hari ini adalah hari Ketua Rong pertama kalinya mengadakan rapat grup. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak penting, agar tidak membuang waktu berharga pemimpin. Mengenai masalah Ketua Rong yang mengambil alih pekerjaan grup, kami semua tidak ada keberatan. Kami mendukung sepenuhnya. Kami sangat mendukung. Lalu, untuk upacara serah terima nanti, apapun yang Ketua Rong butuhkan, katakan saja. Kami semua pasti akan setia sampai akhir untuk Anda. Bagus sekali. Aku selamanya tidak akan memperlakukan orang-orangku dengan buruk. Asalkan kalian bekerja sama denganku. Dan tahu diri, seperti tahun-tahun sebelumnya, pembagian keuntungan akan tetap sama. Ketua Rong memang orang yang hebat. Kelak aku pasti akan mengikuti perintah Anda sepenuhnya. Jika ada masalah, silakan perintahkan saja. Semuanya, Tuan Rong kita menggunakan 5 tahun untuk membawa Shanghai dari sebuah perusahaan kecil yang tidak dikenal menjadi pemimpin industri saat ini, menjadi yang utama di pertemuan pengusaha. Kemampuan menghasilkan keuntungan ini sungguh luar biasa. Saya sangat kagum. Saya yakin dengan menyerahkan grup kepada Presiden Rong, pasti akan meraih kejayaan kembali. Nyonya Huang, Menteri Wu, bagaimana menurut kalian? Tentu saja aku mendukungmu. Aku tidak keberatan. Bagus sekali.
Kalau begitu, rapat selesai. Tuan Rong, mengapa Anda tidak mengungkap persekongkolan antara Wu Jian dan Huang Ying tentang pengalihan aset grup? Bukankah lebih baik jika mereka berdua dihukum bersama? Chang Xiao, aku akan mengajarimu satu hal lagi. Menghadapi musuh yang sulit, bukan hanya sekadar mengalahkan mereka, melainkan harus benar-benar menghabisi mereka sepenuhnya. Semuanya, kalian adalah orang-orang lama yang menemani Lao Liu membangun kekuasaan ini, tapi sekarang malah diremehkan oleh seorang bocah ingusan, sungguh keterlaluan. Ini semua gara-gara bocah bermarga Rong itu. Cara kerjanya benar-benar tidak beretika. Menantu saya hanya mengambil sedikit uang komisi dari proyek itu. Apa dia harus sampai mengerahkan banyak orang untuk menyelidikinya? Lalu ada masalah tentang anak yang saya simpan di luar sana, saya tidak tahu bagaimana dia bisa mengetahuinya. Kalau sampai istri galak saya tahu soal ini, hidup saya pasti akan hancur berantakan. Posisinya bahkan belum stabil, tapi dia sudah begitu semena-mena. Jika nanti dia terus mengungkit masalah kita, entah apa lagi yang akan dia paksa kita lakukan. Ada pepatah yang mengatakan, siapa cepat dia dapat, siapa yang lambat akan celaka. Apa ini? Ini adalah dokumen asli catatan medis psikiatri milik Rong Xianghai sebelum dia dewasa, dan juga catatan medisnya yang sekarang. Gangguan bipolar berat, memiliki kecenderungan menyerang dan menyakiti diri sendiri. Apa ini benar? Ini didapatkan langsung dari Wakil Direktur Pusat Kesehatan Mental. Apa itu belum cukup meyakinkan? Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Rong Xianghai menderita gangguan mental jangka panjang. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memimpin grup ini. Hadirin sekalian, selama kalian membantu saya untuk menjatuhkannya dan mendukung saya sebagai pimpinan, maka untuk dividen kalian tahun ini, saya, Huang Ying, menjamin akan naik 3 kali lipat. 3 kali lipat? Bagaimana situasi di sana? Mereka mengadakan pertemuan rahasia di Villa Liu Shanhei. Mereka membeli catatan medis Anda sebelum dewasa, dan bahkan menyuruh orang untuk memalsukan beberapa catatan medis terbaru Anda. Kemungkinan mereka akan menyerang Anda pada upacara pelantikan besok. Mari kita ikuti saja rencana mereka. Siapkan juga semua bukti tentang Wu Jian itu. Aku sangat penasaran, kelompok orang bodoh Huang Ying itu, kali ini, trik baru apa lagi yang akan mereka mainkan. Semuanya, ini adalah mengenai strategi energi baru grup tahun 2025 yang telah direncanakan. Kepala Departemen Hukum tidak menyangka ketua baru yang baru saja menjabat ternyata orang tidak waras. Ini berita besar. Hadirin sekalian, saya sebagai grup Rong yang sudah berjuang selama 16 tahun, karyawan lama selama 30 tahun lebih, sekaligus sebagai kepala Departemen Hukum grup, sama sekali tidak akan membiarkan orang seperti ini memimpin grup. Benar, dia memang orang tidak waras. Sebelumnya, hanya karena keluarga kami berbeda pendapat dengannya. Dia bersikeras ingin menghancurkan keluarga kami. Coba kalian pikirkan, jika membiarkan orang seperti ini berkuasa, dan kelak dia menguasai kekuatan Liu yang begitu besar. Coba kalian pikirkan, mana mungkin kita bisa hidup tenang? Aku dan keponakanku hanya memiliki sedikit gesekan dengan Tuan Muda Rong yang baru menjabat ini, tapi dia malah memalsukan bukti dan bersikeras ingin memasukkan kami ke dalam penjara. Perusahaan, selain mencari keuntungan, juga harus memikul tanggung jawab sosial. Bagaimana mungkin membiarkan orang yang emosinya tidak stabil dan memiliki kecenderungan antisosial yang parah ini memegang kekuasaan? Sebagai pemegang saham penting dari grup Liu, saya mengusulkan segera jalankan prosedur darurat untuk mencabut hak kendali Rong Xianghai atas grup Liu. Dan biarkan janda dari Tuan Liu Shanhei, yaitu Nyonya Huang, mengambil alih jabatan ketua. Emosiku sudah tidak tahan lagi. Aku harus membuat perhitungan dengan para orang bodoh ini. Chang Xiao. Nyonya Huang, selama bertahun-tahun di grup Liu, mengikuti ketua Liu tua, demi grup ini, telah menciptakan banyak keuntungan. Proyek Nancheng, yang dipimpin oleh Nyonya Huang, telah memberikan keuntungan kepada grup sebesar 2 miliar dolar, baik dari segi karakter maupun kemampuan. Nyonya Huang jauh lebih unggul daripada bocah yang tiba-tiba muncul ini 100 kali lipat. Xiaohai, kamu adalah putra dari Shanhei. Aku tidak pernah berpikir untuk berebut grup Liu denganmu. Hanya saja aku tidak bisa hanya berdiam diri melihat Lao Liu, bisnis yang dia perjuangkan seumur hidupnya, hancur begitu saja di tanganmu. Jika ini terjadi saat aku tiada nanti, bagaimana aku harus menjelaskannya padanya? Sungguh luar biasa, Nyonya Huang yang sangat setia ini. Kamu benar-benar perwakilan wanita teladan zaman sekarang. Aku memang pernah memiliki masalah psikologis dalam hal ini. Lihat, dia sendiri mengakuinya, dia sendiri mengaku kalau dia tidak waras kan?
Bagaimana mungkin membiarkan seseorang yang jiwanya tidak stabil untuk memegang kendali grup Liu, perusahaan raksasa seperti ini? Saran saya, biarkan Rong Xianghai turun dari jabatannya. Aku pergi berobat. Karena aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, ibuku, Ibu Rong Wanyu, oleh Liu Shanhe, beserta selingkuhannya Huang Ying, dipaksa hingga mengalami depresi berat, dan di hadapanku, mengakhiri hidupnya sendiri hingga tiada. Nona besar grup Rong, istri sah dari Liu Shanhe, ternyata tiada dengan cara seperti ini. Dulu ada rumor yang mengatakan bahwa dia sakit, tiada karena kegagalan organ. Tak disangka, masalah keluarga kaya ini sangatlah rumit. Terima kasih kepada wartawan ini, karena telah menyuarakan kebenaran. Ketua Rong, karena kamu sudah mengaku punya gangguan mental, maka, aku sarankan kamu segera turun. Bagaimanapun, grup Rong di dunia bisnis nasional, adalah sosok yang berada di puncak piramida, bukanlah sesuatu yang sepele yang bisa dibandingkan dengan Shanghai. Gangguan mental yang aku katakan tadi, hanya ada sebelum aku dewasa, dan semua ini adalah palsu. Sudahlah, Rong Xianghai. Sebaiknya kamu segera turun. Kalau sakit, ya harus diobati. Kamu tidak boleh menutup-nutupi penyakitmu. Benar, Ketua Muda Rong. Kamu tidak boleh karena haus akan kekuasaan, malah mencelakai seluruh grup kita. Grup Liu berkaitan dengan penghidupan ratusan ribu keluarga di seluruh negeri, bahkan berkaitan dengan pajak pendapatan daerah. Ini bukanlah mainan bagimu untuk meluapkan tekanan mentalmu, jangan karena keegoisanmu, kamu membawa semua orang mengambil risiko ini. Wujian, Huang Ying, apakah kalian yakin masih ingin terus melawanku? Kamu berani mengancam Nyonya? Aku beritahu ya, segera mundur. Itu demi kebaikan grup, dan lebih baik lagi untukmu. Tunggu pujian yang sangat bijaksana, Menteri Wu. Harga bukan masalah, siapkan rekam medis palsu Rong Xianghai untukku, pastikan dia hancur reputasinya di upacara pelantikan, dan benar-benar dicap sebagai orang yang memiliki gangguan jiwa. Ini melanggar hukum, jika sampai ada yang tahu aku. Apa yang kamu takutkan? Semuanya sudah diatur oleh Nyonya Huang. Saat Nyonya sudah sepenuhnya menguasai grup Liu, Wakil Dekan Lu, masa depanmu akan sangat cerah. Rekaman itu palsu. Aku akan melapor, ini adalah fitnah. Xiaohai, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Wu Jian, dia sudah bekerja keras untuk grup ini selama 30 tahun. Demi merebut kekuasaan, kamu tega memfitnahnya seperti ini, kamu sudah keterlaluan. Kami semua yang sudah berjuang untuk grup. Selama lebih dari 30 tahun, kamu memfitnah kami seperti ini, kami benar-benar kecewa. Mulai sekarang, siapa lagi yang mau berkorban? Demi kemajuan grup ini? Semuanya, aku, Wu Jian, di grup ini telah bekerja keras selama 30 tahun. Tidak pernah sekalipun aku berani melakukan kesalahan apapun. Hari ini aku dihina olehmu, aku pasti akan menuntut keadilan untuk diriku sendiri. Baik, kamu ingin keadilan, kan? Keadilan itu sudah datang. Wujian, sekarang ada bukti kuat yang membuktikan bahwa Anda diduga melakukan pemalsuan, manipulasi keuangan, penyalahgunaan jabatan, penggelapan aset secara sengaja, serta pemindahan aset dalam jumlah besar, dan berbagai tindak kriminal lainnya. Mohon bekerja sama untuk ikut kami dalam penyelidikan bahwa dia... Itu kamu? Itu kamu? Kamu yang melaporkanku? Huang Ying, ini hanyalah sebuah permulaan. Aku akan membiarkanmu merasakan semua penderitaan ibuku di masa lalu. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri segala sesuatu yang kamu hargai, segala sesuatu yang kamu andalkan, lenyap begitu saja dari hadapanmu. Kamu jangan sampai tiada dulu. Tetaplah bertahan, dan tunggulah pembalasanku. Mantan Kepala Departemen Hukum Grup Liu, yaitu Wu Jian, karena diduga melakukan berbagai kejahatan ekonomi, hari ini resmi ditahan, dan terancam hukuman penjara selama puluhan tahun. Rong Xianghai, kamu si manis yang malang. Aku Huang Ying tidak akan pernah menyerah begitu saja, apalagi dikalahkan olehmu. Shang Xiao, ada apa? Tuan Rong, remnya blong. Sepertinya aku benar-benar banyak musuh. Tuan Rong, saya akan segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Zhai Tingting sudah sadar. Kita ke rumah sakit sekarang. Tuan Rong, sudah ada hasilnya. Sopir Lao Zhou sudah mengaku dia orang suruhan Huang Ying yang memberinya $2 juta. Metodenya sama persis dengan kecelakaan yang menimpaku dulu. Huang Ying ini ternyata masih sama seperti 10 tahun yang lalu. Tidak ada kemajuan sama sekali. Shang Xiao, awasi secara menyeluruh. Selidiki apakah saat ibuku tiada dulu dia terlibat langsung. Baik, Tuan. Xianghai. Hei, Anda sudah sadar?
Kalau begitu, silakan istirahat dengan baik. Aku sudah melakukan banyak kesalahan dulu. Apakah Xiang Hai masih mau memaafkanku? Apakah dia masih mau datang menjengukku? Xiang Hai, Kali ini, terima kasih. Xiang Hai, di antara kita, apakah benar-benar tidak ada kesempatan lagi? Aku sangat berterima kasih, karena kali ini kamu mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku. Tapi masa lalu, biarlah berlalu. Sekarang, aku berutang nyawa padamu. Aku berikan satu janji padamu. Jika kelak keluarga Zai dalam kesulitan, aku pasti akan membantu sepenuhnya. Semoga kamu lekas sembuh. Xiang Hai, maafkan aku yang bersalah. Apa anak haram itu ternyata sangat beruntung masih hidup? Nyonya, hari ini dia bahkan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk mantan istrinya. Ternyata, disinilah letak kelemahanmu. Tuan Rong, proyek energi baru grup sudah mencapai kesepakatan awal dengan 3 perusahaan. Bawa 100 juta dolar tunai. Datanglah sendirian ke gudang tambang pinggiran barat untuk menemuiku. Jika berani lapor polisi, kamu akan kehilangan si cantik ini selamanya. Tuan Rong, ini jelas sekali merupakan jebakan yang ditujukan pada Anda. Tuan Rong, Anda sudah melakukan cukup banyak untuk keluarga Zai selama ini. Anda sama sekali tidak berutang apapun pada mereka. Tidak perlu saat ini demi Zai Tingting seorang. Anda mengambil risiko sendirian. Dia pernah melindungiku dari serangan senjata tajam. Aku masih berutang nyawa padanya. Tuan Rong, kemampuan bela diri Anda, bukannya saya tidak tahu. 10 orang seperti Liu Jizong pun bukan tandingan Anda. Dia saja yang melakukan hal yang tidak perlu. Sudahlah, Shang Xiao. Kali ini, dia terseret masalah karena aku. Panggil saudara-saudara kita dan bantu operasiku. Siapkan uang tunainya. Baik, Tuan. Bagus. Nyonya Huang, ingat apa yang kamu janjikan padaku. Setelah aku menghabisi Rong Xianghai ini, segera kirimkan sisa pembayarannya padaku. Dia datang demi Xiang Hai. Kalian salah tangkap orang. Aku dan Rong Xiang Hai sudah lama bercerai. Jika kalian ingin menggunakanku untuk mengancamnya, itu tidak mungkin berhasil. Apa katamu? Wanita itu jelas-jelas bilang bahwa kamu sangat penting bagi Rong Xianghai. Kamu bohong. Hentikan. Rong Xiang Hai, apa kamu bodoh? Aku sudah memperlakukanmu seburuk itu, tapi kamu masih datang untuk menyelamatkanku. Pergi kamu, pergi. Berani main-main denganku. Jangan sentuh dia. Lepaskan dia. Uangnya ada di sini. Asalkan kamu melepaskannya, aku berjanji tidak akan menuntutmu, bahkan akan mengatur kepergianmu ke luar negeri. Sepertinya wanita tua bermarga Huang itu berkata dengan sangat benar. Si cantik ini sangat penting bagimu ya? Dan lagi, kamu ternyata pria yang sangat setia. Jika aku menghabisi Rong Xianghai ini, aku masih bisa mendapatkan pembayaran sisa yang terakhir. Apa kamu pikir aku bodoh? Aku sudah menculik wanitamu, memangnya kamu akan melepaskanku? Ingin menyelamatkannya? Boleh saja. Tusuk dirimu sendiri dulu. Tidak, Xiang Hai, jangan dengarkan dia. Jangan. Diam, jangan sentuh dia. Aku setuju. Tuan Rong, tangkap dia. Xiang Hai. Xiang Hai, apa kamu tahu betapa bahayanya tadi? Jika terjadi sesuatu padamu karena aku, apa yang harus kulakukan nanti? CEO Zai tenang saja. Penjahat kecil seperti dia ini, sama sekali tidak bisa melukai Tuan Rong kami. Sebelum Tuan Rong masuk, beliau sengaja menyuruh kami untuk terus menunggu di luar. Katakan, apakah Huang Ying yang menyuruhmu dari belakang untuk menculik Zai Tingting? Iya, benar sekali. Memang dia orangnya. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin mencari sedikit uang. Bawa dia pergi. Kenapa sampai sekarang belum ada kabar? Mungkinkah gagal lagi? Jika si manis itu tahu bahwa ini semua perbuatanku,
dia pasti akan membuat perhitungan denganku. Lebih baik aku bertindak lebih dulu sebelum terlambat. Hari ini, saya mengundang rekan-rekan wartawan sekalian. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi beberapa rumor jahat yang beredar. Ibu Huang Ying, menurut sumber terpercaya, Anda sudah bersama Tuan Liu Shanhe jauh sebelum Ibu Rong Wanyu tiada, bahkan tinggal bersama. Dan Anda diduga sengaja membuat mantan pasangan Anda mengakhiri hidupnya. Ini fitnah, hal itu sama sekali tidak benar. 20 tahun yang lalu, saya dijebak dengan obat-obatan. Hal itulah yang membuat saya salah memasuki kamar hotel. Lalu bersama Shanhe lahirlah Jizong. Tapi saya tahu, Shanhe sudah berkeluarga, jadi saya selalu menghindari berhubungan dengannya. Sampai setelah kakak Rong tiada, barulah kami resmi bersama. Dilihat dari ceritanya, ternyata Huang Ying dan Liu Shanhe bersama karena keadaan yang sulit. Selama bertahun-tahun ini, Shanhe selalu belum bisa melupakan kakak Rong. Saya juga mengerti penderitaan di hatinya. Itulah sebabnya kami belum mendaftarkan pernikahan kami. Tapi tidak disangka, hal ini justru membuat putra kakak Rong salah paham. Dia mengira bahwa aku adalah penyebab kakak Rong tiada. Nyonya Huang, maksud Anda tidak bersalah? Apakah rumor yang beredar akhir-akhir ini adalah ulah jahat dari Tuan Rong Shanghai yang ditujukan kepada Anda? Tujuan saya, mengumpulkan kalian semua di sini, adalah untuk meminta tolong. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Rong Shanghai, demi membalaskan dendam untuk kakak Rong, sengaja menindas kami yang lemah ini, bahkan menjebak putraku Jizong hingga dipenjara secara tidak adil. Ketua Rong yang baru menjabat ini, ternyata sangat licik dan kejam. Padahal Liu Jizong adalah adik kandungnya sendiri, kenapa tidak bisa dibicarakan baik-baik, sampai harus menghancurkan hidup orang lain? Nyonya Huang, sejauh yang saya tahu, kasus Tuan Liu Jizong sudah melewati proses pemeriksaan hukum. Apa bukti yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa Tuan Rong Shanghai sengaja menjebaknya? Kamu wartawan dari mana? Siapa yang menyuruhmu datang membuat kekacauan? Apa hakmu untuk menanyakan hal-hal itu? Keamanan, usir dia keluar dari sini. Huang Ying, jika dia tidak berhak, lalu bagaimana dengan aku? Dia ternyata baik-baik saja. 14 tahun yang lalu, kamu menyusup ke rumah kami, merebut suami ibuku, dan membuatnya tiada dalam kesedihan. 10 tahun yang lalu, kamu menggunakan kecelakaan mobil itu untuk mencoba menghabisiku. Aku tidak melakukannya. Setelah aku kembali, kamu menggunakan trik lama itu lagi. Karena gagal mencelakaiku, kamu malah mengincar mantan istriku, bahkan berniat menggunakan penculikan untuk menghabisiku. Para wartawan sekalian, wanita bernama Ibu Huang Ying ini tidaklah selemah penampilannya demi merebut kekuasaan. Dia bahkan sanggup melakukan penculikan dan menyewa orang untuk melakukan kejahatan. Seperti ini. Kamu memfitnahku. Kamu bicara omong kosong. Apa buktinya? Kamu hanya bicara tanpa bukti untuk menuduhku. Sudah kuduga, kamu tidak akan mengaku sebelum terdesak. Habisi Rong Shanghai, sisa pembayarannya akan dilipat gandakan. Palsu. Ini semua palsu. Ini adalah rekayasa jahat yang dibuat oleh kecerdasan buatan. Tuan Rong, lalu bagaimana dengan catatan transaksi bank ini? Selama 3 tahun ini, kamu telah memindahkan aset grup hingga 1.300.000.000 dolar. Nafsumu benar-benar besar ya. Ini adalah privasi pribadiku. Atas dasar apa kamu memeriksanya? Tidak mau mengaku, ya. Perbuatan jahat yang kamu lakukan, bukan hanya ini saja. Semuanya, wanita ini demi mendapatkan posisi, tidak segan menyuap dokter pribadi ibuku, Rong Wanyu, untuk memberinya obat halusinasi dalam jangka panjang, yang kemudian menyebabkan penyakitnya memburuk, dan membuatnya mengakhiri hidupnya sendiri. Buktinya, semuanya ada di sini. Huang Ying ini benar-benar wanita simpanan paling kejam abad ini. Siapa kalian? Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di depan rumahku? Rumahmu, Nyonya Huang, mulai hari ini bukan lagi rumahmu. Villa ini, kamu tidak punya hak untuk masuk. Apa maksudmu? Rumah ini adalah properti yang ditinggalkan oleh mendiang suamiku, Liu Shanhe, untukku. Atas dasar apa kamu melarangku masuk? Nyonya Huang, kamu sungguh lucu. Seorang wanita simpanan, berani menyebutnya sebagai mendiang suami. Sungguh sangat konyol. Kalian, orang-orangnya Rong Shanghai? Benar, otakmu lumayan cerdas. Sekarang di keluarga Liu, semuanya ditentukan oleh Tuan Rong. Villa ini adalah aset milik mendiang nyonya besar. Wanita simpanan sepertimu tidak layak tinggal di sini. Tuan Rong sudah mengatakannya. Mulai hari ini, semua barang yang diberikan oleh Liu Shanhe kepadamu akan ditarik kembali. Apa yang kamu lakukan?
Apa hakmu membuang barang-barang? Nyonya Huang, mengenai tuduhan yang dilontarkan Tuan Rong Shanghai pada konferensi pers hari ini, apakah ada yang ingin Anda jelaskan? Ini tidak adil. Ini fitnah. Ini Rong Shanghai, dialah yang menjebakku. Dia itu anak muda, tapi berani ikut campur dalam urusan kami orang tua. Dia bertindak sangat kejam, mengusirku dari rumah, hingga membuatku tidak punya tempat tinggal. Ketua Rong yang baru menjabat, apakah dia benar-benar bertindak sekejam itu? Shanhe, kenapa kamu pergi begitu cepat? Lihatlah bagaimana putramu memperlakukanku. Aku memang tidak berguna. Ini salahku. Setelah kamu tiada, aku tidak bisa melindungi anak kita, dan aku juga tidak bisa melindungi diriku sendiri. Bahkan di alam sana, aku masih membuatmu khawatir pada kami berdua. Apakah Anda Huang Ying? Borgol dia? Apa yang kalian lakukan? Apa-apaan ini? Ada yang salah. Anda pasti salah. Ini pasti Rong Shanghai. Dia yang merencanakan ini kan? Pasti dia. Petugas. Saya punya masalah dengannya. Kalian tidak bisa begitu saja. Hanya karena dia di konferensi pers, mengatakan hal-hal yang tidak berdasar, lalu langsung menangkap saya. Huang Ying, Anda diduga melakukan tindak pidana, penculikan, kejahatan ekonomi skala besar, dan berbagai dakwaan lainnya. Buktinya sudah sangat jelas. Sekarang Anda ditahan sesuai hukum. Bawa dia jalan. Kalian tunggu saja pembalasanku. Aku beritahu kalian, ibuku pasti akan menyelamatkanku dari sini. Setelah aku keluar nanti, aku akan menghabisi kalian. Masih mengira kalau dirimu itu, tuan muda dari keluarga terkaya? Ibumu yang pelakor itu sudah diusir secara hina. Masih berharap dia menyelamatkanmu? Kamu bohong. Kamu bohong. Kamu bohong. Kamu bohong. Mantan petinggi grup Liu, Huang Ying, karena melakukan berbagai tindak kriminal, hari ini resmi ditahan dan terancam hukuman penjara selama puluhan tahun. Ibu, tidak mungkin. Ibu, tidak mungkin. Bocah tengik, beraninya kamu memukulku. Dengar tidak? Masih bermimpi bisa keluar dari sini? Ibumu yang pelakor itu juga sebentar lagi masuk penjara. Jalan. Ibu. Ibu. Tidak mungkin. Ibu. Tuan Rong, hasil putusan untuk Huang Ying sudah keluar. Katakan. Berdasarkan bukti yang kita berikan, dan hukuman atas berbagai kejahatan, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Lalu ada Liu Jizong, dia terlibat perkelahian di dalam penjara, dikeroyok oleh orang-orang, kaki kanannya mengalami patah tulang parah, dan di sisa hidupnya, dia hanya bisa menjadi orang cacat. Lalu ada Wang Lifan dan Li Chongshan, karena memberikan kesaksian palsu dan penipuan bisnis, mereka akhirnya ditangkap kembali. Kebaikan dan kejahatan akhirnya mendapat balasan. Tentu saja, keluarga Wang dan keluarga Li juga sudah benar-benar bangkrut. Aset-aset mereka juga telah dibagi-bagikan oleh keluarga lain di Haicheng sampai habis. Di Haicheng, dirikanlah kantor cabang baru, berikan prioritas penerimaan bagi karyawan keluarga Wang dan keluarga Li yang kehilangan pekerjaan. Pergilah dan kerjakan. Tuan Rong, keluarga Wang dan keluarga Li sebelumnya sangat tidak bermoral. Apakah kita benar-benar harus melakukannya? Keluarga tidak menanggung kesalahan pelakunya, dan karyawan tidak menanggung dosa atasannya. Semua orang perlu menafkahi keluarga. Mereka tidak seharusnya menanggung akibat dari kesalahan bos mereka. Selain itu, minta Departemen Keuangan untuk para karyawan baru mendirikan dana bantuan karyawan, berikan perhatian khusus kepada karyawan yang memiliki orang tua dan anak kecil di rumah mereka. Terutama bagi mereka yang memiliki orang tua yang sedang sakit atau anak yang masih sekolah, berikan perhatian utama. Tuan Rong sangat bijaksana. Saya akan segera mengaturnya. Xiao. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Bisa mengikuti Tuan Rong, saya tidak merasa lelah. Ini hanyalah sebuah awal. Selanjutnya, ini akan menjadi era kita. Para hadirin sekalian, hari ini kita berada di sini, bersama-sama menyambut momen penting ini. Grup Liu telah menjadi sejarah. Mulai saat ini, namanya berubah menjadi Grup Rong. Ibu, apakah ibu melihatnya? Aku sudah membalaskan dendamu, dan grup Rong telah berhasil direbut kembali. Rong Shanghai, kamu manis sekali. Rong Shanghai, dasar kamu orang yang tidak punya hati. Tega sekali kamu. Kamu menjebloskan anak cucuku ke penjara.
bahkan menghancurkan warisan 100 tahun milik keluarga Liku. Ini sama saja dengan membuat orang tua sepertiku kehilangan segalanya. Tuan Besar Li, anakmu Li Chongshan, dan cucumu Wang Lifan telah melakukan tindak kriminal. Mereka pantas menerima hukuman itu. Sedangkan untuk Anda, di dalam rekening bank luar negeri, Anda terdapat lebih dari 50 juta dolar. Seharusnya itu cukup untuk Anda menikmati masa tua dengan tenang, bukan? Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Untuk kejadian hari ini, mengingat usia Anda yang sudah lanjut, saya tidak akan mempermasalahkannya. Namun jika di kemudian hari Anda datang lagi, terus mengganggu ketenangan saya, dan memfitnah grup Rong saya akan mengirim Anda ke penjara agar bisa berkumpul kembali dan menghabiskan waktu bersama keluarga di sana. Lagi pula, tangan Anda juga tidak sepenuhnya bersih. Hanya sebuah gangguan kecil. Hadirin sekalian, silakan duduk. Baiklah, selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan secara resmi kepada Anda semua mengenai perkembangan baru di masa depan bagi grup perusahaan kami. Saya umumkan, Shanghai Group secara resmi bergabung dengan Rong. Kami akan berinvestasi sebesar 100 miliar dolar dengan fokus utama membangun energi baru, kecerdasan buatan, dan bidang lainnya untuk menciptakan rantai industri yang memiliki daya saing global. Bagus.